Di sini Anda bisa datang dan pergi dengan bebas, tetapi di beberapa tempat ada 3 lapis pertahanan di dalam dan di luar. Dan penekanan tembakan yang berat. Anda tidak punya cara untuk mendekat. Anda tahu, semakin besar kekuatannya, semakin besar rasa takut akan kematian. Nick tidak mengatakannya secara eksplisit, tetapi entah itu pemimpin atau orang kedua yang memimpin pasukan bersenjata setempat. Tindakan keamanan yang mereka ambil begitu mengintimidasi sehingga bahkan dia pun takut pada mereka. Terlebih lagi, bagaimana dengan orang-orang di sekitar Yelang? Secepat apapun kamu hanya bisa membunuh 1 orang atau 10 orang. Bagaimana dengan 100? Bagaimana dengan 1000? Sepertinya kamu masih belum punya cukup keberanian. Yelang menghela napas, menggelengkan kepalanya dan bertepuk tangan. Serangkaian langkah kaki terdengar di luar kantor. Satu demi satu Sakura Jonin berpakaian seragam ninja hitam masuk. Membawa kepala orang-orang kolan di tangan mereka dan menyusunnya dengan rapi dalam satu baris. Total ada 9 kepala terpapar ke udara tanpa halangan apapun. His. Semua orang di kantor terkesiap melihat para pemimpin yang dulunya agung yang tubuhnya dipisahkan dan ditempatkan di sini. Dan mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka, terutama Nick yang melihat kedua kepala yang ditempatkan di tengah. Dia sangat terkejut hingga matanya membelalak. Itu adalah kepala bos dan orang kedua yang berkuasa. Klan adalah orang yang paling takut mati dan memiliki langkah-langkah keamanan terbaik. Tetapi dia juga dibunuh oleh Yelang. Dia menatap bos dan orang kedua untuk waktu yang lama sebelum dia dengan cepat berbalik dan menatap Yelang ingin berbicara. Yelang mengangkat tangannya untuk menyela. Dia melihat para ninja dan bertanya dengan curiga. Hanya ada 6 pemimpin di angkatan bersenjata setempat. Aku memintamu untuk membunuh 5 dari mereka, tapi kenapa kau membawakan 9 kepala untukku? Seorang Jonin melirik pada Tuan Gelap yang berdiri di samping Yelang dan hanya bisa menjawab dengan rendah hati. Beberapa orang klan memiliki hobi khusus. Yelang tiba-tiba menyadari, melirik 9 kepala itu, dan menjadi penasaran lagi. 5 pemimpin punya 4 pacar? Jadi ada 1 orang normal. Yang mana? Tunjuk padaku. Jonin menunjuk kepala-kepala suku. Yelang menatap kepala itu dengan pandangan kosong dan mengecap bibirnya. Meskipun dia sudah mati, aku harus mengatakan bahwa di lingkungan seperti ini, dia masih bisa mempertahankan prinsipnya. Ini adalah ketekunan yang luar biasa. Jonin itu menggelengkan kepalanya. Ia salah paham. Keempat pria ini terbunuh di ranjang bos tertua, Peng. Yelang menarik keluar senjatanya dan menembak kepala bos yang sudah mati itu. Dia mengutuk Nick dan berkata dengan dingin, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan sekarang. Jika kau ingin buang angin sekarang. Nick menelan ludahnya, tidak berani mengatakan omong kosong lagi saat ini. Dia berjalan langsung ke Buk. Mengeluarkan pisau, dan dengan kejam dan tegas memenggal kepala Buk di depan semua orang. Dia membungkuk ke arah Yelang. Tuan Ye, saya bersedia untuk tunduk pada Tuan Ye dan menyumbangkan kekuatan kecil saya kepada Tuan Ye. Tidak peduli seberapa banyak Anda mengatakannya, itu tidak akan setulus tindakan Anda. Setelah melihat beberapa pemimpin pasukan bersenjata lokal dibunuh, dia benar-benar diyakinkan oleh Yelang. Entah itu untuk menyelamatkan hidup atau untuk hak yang lebih besar. Kepala Buk dipegang olehnya dan darah terus merembes keluar melalui pembuluh darahnya. Sampai sekarang, masih ada sedikit kesadaran yang tersisa di kepalanya. Sebelum dia mati, dia tidak pernah berpikir bahwa kepalanya akan dipenggal oleh Nick dengan cara yang begitu kejam, marah, tidak rela, frustrasi. Tidak. Dalam benaknya ada lebih banyak penyesalan. Jika mungkin, dia lebih baik mati daripada menyinggung 2 wanita dari Longguo lagi. Plop, plop. Para pemimpin kecil yang selamat menjatuhkan pistol mereka dan bersujud kepada Yelang. Mereka tidak tahu aturan atau etiket apapun. Pokoknya, ikuti saja bos nomor 3 dan benturkan kepalamu ke lempengan beton, dan selesai. Di kantor, semua orang klan yang selamat menyatakan kesediaan mereka untuk tunduk kepada Yelang. Karena Ishihara telah mengamati secara diam-diam. Sampai saat ini menyaksikan pemimpin bersenjata setempat menyerah. Baru saat itulah dia menyadari betapa menakutkannya pria misterius di sebelahnya ini. Menaklukkan orang-orang klan ini hanyalah salah satu tujuan mereka, tetapi pada saat yang sama mereka juga benar-benar mengasingkan satu sama lain. Tidak meninggalkan kepercayaan atau persahabatan di antara mereka. Mulai sekarang mereka hanya akan mematuhi perintah Yelang seorang diri. Inilah kengerian yang sebenarnya. Pria ini sangat luar biasa. Ada binar berapi-api di mata Kanai Ishihara yang menawan. Melihat wajah tampan Yelang, dia merasakan untuk pertama kalinya kekuatan unik yang dimiliki Yelang. Bab 308 merencanakan pembunuhan tersembunyi. Aku tidak perlu memberimu instruksi untuk sisanya. Tetapkan personel bersenjata yang ada kepada para pemimpin kecil yang hadir satu persatu. Adapun kamu Nick, kamu harus berterima kasih karena kamu mengenal Mandarin panjang. Kamu bisa menjadi juru bicara yang positif. Yelang berbicara dengan tenang. Tetapi tidak memberi orang-orang klan kesempatan untuk membantah. Dia secara langsung menyelesaikan konfigurasi manajemen senior masa depan dan kekuatan personel angkatan bersenjata setempat di klan. Nick membenturkan kepalanya ke tanah beberapa kali dan dengan bersyukur setuju. Mohon yakinkan diri Anda, Tuan Ye. Nick akan melakukan segala kemungkinan untuk sementara mengelola angkatan bersenjata ini atas nama Tuan. Setelah kembali dari belajar di negara panjang, dia tahu betul bahayanya. Satu langkah salah akan mengakibatkan kematian tanpa tempat pemakaman. Alasan mengapa dia sekarang dapat mencapai posisi bos sepenuhnya karena kemunculan Yelang. Jika dia mengikuti keinginan Yelang, dia pasti akan dapat mencapai puncak kekuasaan lagi di masa depan. Tetapi jika dia tidak mematuhi Yelang, nasibnya sama dengan kepala-kepala di belakangnya, dia meninggal tanpa mengetahui siapa yang membunuhnya. Terlebih lagi,
Tidak seorang pun dari orang-orang klan di sini yang mempercayainya, dan aku khawatir mereka tidak akan berusaha untuk menyenangkan Yelang di masa depan. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai, belum lagi orang-orang Yelang, orang pertama yang membunuhnya dan mengambil pujian untuk itu mungkin adalah kelompok orangnya saat ini. Selama dia hidup dan memiliki kekuatan, dia bersedia menjadi pengikut Yelang. Jangan pernah berkhianat. Ada sesuatu yang perlu kalian tangani sebagai penduduk lokal. Ada sejumlah besar organisasi dan kekuatan di dalam klan. Saya harap Anda dapat menemukan beberapa markas rahasia dan markas besar Hidden Assassins untuk saya dalam waktu singkat. Bos besar Hidden Killer adalah kakak senior kedua, tidak ada ruang untuk perdebatan tentang ini. Namun, organisasi Hidden Killer terlalu misterius dan bahkan dalam karya aslinya, lokasi pastinya tidak disebutkan. Bahkan Kana Ishihara tidak tahu markas pasti pembunuh tersembunyi yang telah membunuh 3 Jonin Darkblade-nya ini. Sungguh sulit untuk menemukan organisasi seperti itu yang bergantung pada orang-orang yang ada di geng Kaisar Laut. Saat yang tepat untuk memanfaatkan kelompok umpan meriam yang baru saja direkrut klan. Jika umpan meriam mati, maka yang lain akan didorong untuk menggantikannya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Emeriedo, kamu mau menyerang Hidden Killer? Nick bertanya dengan panik, melihat alis Yelang hampir berkerut. Dia dengan cepat menjelaskan, jangan salah paham, aku tidak punya niat untuk tidak mematuhi perintahmu. Namun, di klan Our, angkatan bersenjata lokal tidak maha kuasa. Kekuatan beberapa organisasi terlalu aneh. Di antaranya, 2 organisasi besar Darkblade dan Hidden Kill bahkan lebih misterius. Baik itu Darkblade atau Hidden Kill. Angkatan bersenjata lokal kita tidak berani mengambil inisiatif untuk membuat masalah. Jika tidak, itu akan menarik pembalasan dan serangan tanpa akhir. Aku tidak menyangka bahwa di bawah kepemimpinanmu, Dark Lord, Darkblade akan begitu kuat di klan. Yelang berbalik menoleh ke arah Kana Ishihara, dan mencibir. Ishihara Kana melengkungkan bibirnya dan menunjuk ke deretan kepala dengan buk bulu. Bukankah kamu juga melihatnya? Kita tidak bisa melenyapkan pasukan bersenjata lokal di klan dalam waktu singkat. Tetapi jika kita hanya ingin berurusan dengan beberapa pemimpin, kita bisa melakukannya hanya dalam 1 malam. Ini karena kamu berpikir bahwa Nick masih berguna bagimu. Kalau tidak, kenapa dia punya hak untuk berbicara denganmu sekarang? Dia mencibir dalam hatinya. Bagaimana mungkin Yelang tidak tahu kekuatan Darkblade? Dia sangat curiga bahwa Yelang pergi ke Darkblade bukan untuk membalas dendam bom itu. Tetapi hanya karena dia merasa bahwa dia tidak punya cukup orang dan akan merepotkan untuk beroperasi. Jadi dia merekrut Darkblade-nya ke dalam timnya. Hisnik menundukkan kepalanya, tetapi mendengarnya dengan jelas dan tidak bisa menahan diri untuk tersentak. Ya ampun, ternyata salah satu wanita yang berdiri di depannya sebenarnya adalah Darkblade Master yang ditakuti semua orang di klan. Tidak heran Yelang berani muncul dengan ide pembunuhan tersembunyi. Sudah jelas bahwa dia tidak hanya ingin menggabungkan angkatan bersenjata lokal klan tetapi juga ingin menaklukkan beberapa kekuatan besar tersembunyi. Pada saat itu, bukankah seluruh klan akan diubah menjadi Tong Besi oleh Yelang? Siapa lagi yang bisa menentang keputusannya? Yelang terlalu meremehkan untuk berspekulasi tentang pikiran kecil Nick, tetapi untuk menghindari masalah, dia tetap tersenyum dan menatap Ishihara Kana. Dengan sengaja mengangkat topik tertentu ada satu hal yang masih membuatku cukup penasaran. Meskipun kekuatanmu cukup bagus untuk berada di antara Dark Blades, tapi ada juga orang yang lebih kuat darimu. Bahkan jika beberapa Jonin bekerja sama, tidak akan terlalu sulit untuk membunuhmu dan menggantikanmu. Atau bahkan memenjarakanmu dan menggunakanmu sebagai mainan mereka. Tetapi mengapa ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan mengapa selusin Jonin ini mematuhi perintahmu tanpa pembangkangan apapun? Karena Ishihara mengerutkan bibirnya, melirik beberapa sakura Jonin yang sudah meninggalkan kantor, merenung sejenak, dan menatap mata Yelang. Tidak diketahui apakah dia benar-benar ingin menyerah atau khawatir Yelang akan takut padanya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengungkapkan alasannya. Saya memiliki pil yang unik setelah seseorang meminumnya, mereka akan mengalami gejala keracunan setiap bulan. Siksaan beberapa hari itu begitu menyakitkan sehingga membuat mereka tidak mungkin untuk bertahan hidup. Lagi pula, tidak ada obat untuk racun ini, dan hanya pil detoksifikasi saya yang dapat meredakan gejalanya. Karena Misteria sudah merekrut Darkblade Kanai secara alami bersedia menyerahkan pil itu. Setelah para pemimpin angkatan bersenjata lokal di klan menerimanya, itu dapat mencegah mereka memiliki niat untuk memberontak. Berikan pada orang-orang ini, Yelang mengerutkan bibirnya ke arah Nick. Karena Ishihara mengeluarkan sekelompok pil hitam dan menginstruksikan seorang ninja senior untuk memaksakannya kepada pemimpin-pemimpin kecil. Setelah itu semua orang masih menggumamkan sesuatu, dan Nick harus memasang wajah sedih dan bertindak sebagai penerjemah. Menjelaskan pil apa yang telah mereka telan. Awalnya kemarahan muncul di hati setiap orang, tetapi kemudian setelah melihat tatapan Yelang, mereka menjadi putus asa lagi. Tidak ada lagi pikiran untuk melawan dan dia menyerah sepenuhnya. Ishihara Kana meliriknya. Menghela napas dalam hatinya tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Dia menatap Yelang dan mengambil inisiatif untuk berkata. Resep pil detoksifikasi agak rumit. Aku akan menuliskannya untukmu ketika aku kembali. Jika dia ingin mendapatkan perhatian Yelang, dia secara alami tidak bisa menyimpan formula pil detoksifikasi di tangannya sendiri. Jika itu masalahnya, bukankah pasukan bersenjata setempat di klan akan berada di bawah belas kasihannya di masa depan? Memang benar bahwa dia menginginkan kekuasaan, tetapi dia juga tahu bahwa semakin besar kekuasaan itu, semakin banyak orang akan tertarik padanya dan Yelang akan menjadi lebih waspada terhadapnya.
Tidak perlu itu. Hal-hal ini aslinya milikmu. Dan aku tidak punya waktu untuk mengoperasikannya. Ye Lang melambaikan tangannya, tidak menganggapnya serius, dan menolaknya secara langsung. Tidak peduli seberapa banyak Kana Ishihara mencoba berpura-pura bahwa dia tidak peduli, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya pada saat itu. Ye Lang melihat semuanya tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya mencibir. Apakah Kana Ishihara berpikir dia mendapat untung? Dia tidak tahu bahwa dia hanyalah boneka yang bertanggung jawab atas beberapa hal sepele. Adapun dirinya sendiri, dia hanya perlu mengendalikan Kana Ishihara siang dan malam untuk mengendalikan keseluruhan situasi. Bab 309 Kakak kedua dewa pembunuh. Oke, berhenti berlutut di sini. Pergi ke tempat yang perlu kamu tuju, urus beberapa hal yang diperlukan. Dan kemudian bagi Arya dan mulai bekerja. Ye Lang melambai pada Nick dan yang lainnya dan mulai mengusir mereka. Semuanya harus dilakukan dengan cepat. Dengan kematian beberapa bos, angkatan bersenjata setempat pasti akan berada dalam kekacauan untuk sementara waktu. Meninggalkan Nick juga bertujuan untuk menjaga situasi tetap terkendali. Dengan cepat tenangkan kerusuhan internal dan kemudian kamu bisa langsung mencari markas dan kantor pusat pembunuh tersembunyi itu. Setelah Nick dan orang-orang lainnya setuju satu demi satu, mereka membawa kepala mereka yang sudah dibersihkan secara singkat dan berjalan keluar kantor dengan langkah kaki yang terhuyung-huyung. Hanya Ye Lang, Bloody Mandala dan Ishihara Kana yang tersisa di ruangan itu. Mr. Yar, apakah kamu benar-benar berencana untuk mengambil tindakan terhadap Insha? Kana Ishihara bertanya dengan pasti. Ye Lang tersenyum dan berkata, kenapa? Bahkan kamu, Dewa ke-8 dari Pedang ke-8. Kamu tidak berani main-main dengan pembunuh ke-8. Ishihara Kana mengangguk. Saya memiliki kekhawatiran dalam hal ini meskipun Nick mengatakan bahwa Darkblade dan Hidden Killer berada pada level yang sama. Seperti Dark Lord dari Darkblade, saya harus mengakui bahwa dibandingkan dengan Hidden Killer, keberadaan Darkblade masih sangat lemah. Setidaknya sampai sekarang, Hidden Killer tahu markas besar Darkblade kita tetapi kita tahu sangat sedikit tentang Hidden Killer. Selain itu, ada banyak pembunuh tersembunyi yang kuat tanpa jejak. Setahun yang lalu, pemimpin daftar pembunuh bernama Samsara membunuh 3 Jonin Darkblade-ku. Menurut informasi yang dapat dipercaya, reinkarnasi ini tampaknya bukan pembunuh tersembunyi. Orang biasa juga tidak bisa mengundangnya. Pembunuhan tersembunyi terlalu misterius. Jika kita bertindak gegabah, saya pikir kita mungkin akan membuat musuh waspada. Ada apa dengan Samsara? Dia bisa datang dan pergi dengan bebas di depan Darkblade MU tapi dia tidak bisa membuat gelombang apapun di depanku. Mandala berdarah mengangkat dagunya yang lembut dengan angkuh dan menatap Ishihara Kana dengan jijik. Reinkarnasi yang membuat Darkblade sakit kepala dan kehilangan muka tidak lebih dari alat yang menghabiskan peralatan medis di matanya. Ketika Mandala berdarah melihat Kana Ishihara dipermalukan, dia merasakan kebanggaan di hatinya. Setidaknya di samping Ye Lang. Efek jera dia tidak bisa digantikan oleh Kana Ishihara. Bahkan meskipun dia bisa memanipulasi pemimpin angkatan bersenjata setempat di klan. Bahkan meskipun dia memiliki organisasi besar Darkblade di bawah komandonya. Tetapi kemampuan tempur tingkat tingginya tidak sebanding dengan Kana Ishihara. Aku tahu kamu sangat kuat, tetapi bahkan jika kamu dapat menaklukkan Samsara, bagaimana dengan orang-orang kuat di dalam Hidden Killing? Jangan bicara tentang mereka yang terbuka atau tersembunyi. Hanya melawan Lord of Hidden Killing saja, kamu tidak memiliki peluang menang yang lengkap. Ishihara Kana menanggapi dengan kejam. Dulu, Yinsha menyinggung pejabat tinggi dari luar negeri. Dan kelompok pria kuat datang untuk mengepung dan menindasnya. Tetapi apa hasilnya? Jajaran teratas dari seluruh daftar pembunuh telah digantikan satu demi satu. Dan di antara mereka ada banyak ahli yang tidak terdaftar, yang semuanya telah jatuh ke tangan klan. Satu-satunya hal yang dikonfirmasi dari orang yang berhasil selamat adalah bahwa dalam pengepungan dan penindasan itu, mereka hanya menghadapi Lord of Hidden Killer dan tidak memiliki penolong lain. Oleh karena itu Lord of Hidden Killer juga disebut dewa pembunuh di dunia luar. Bloody Mandragora mengerutkan kening. Apakah ada hal seperti itu? Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Dia ingat bahwa telah terjadi gejolak dalam peringkat pembunuh bayaran tahun itu. Setelah satu kelompok orang kuat di puncak daftar jatuh, mereka digantikan oleh nama-nama asing satu demi satu. Dia telah melihat hadiah itu saat itu tetapi konten misinya tidak jelas dan tidak ada batasan jumlah pembunuh. Dia menyendiri dan selalu menjaga dirinya tidak pernah repot-repot bekerja sama dengan pembunuh lainnya. Itulah mengapa dia mengabaikan misi hadiah besar itu. Tapi aku tidak tahu cerita sebenarnya. Ini tidak masuk akal. Jika ini benar, bukankah pasar gelap akan gempar? Ishihara Kana mencibir. Hanya karena kau belum pernah mendengarnya, bukan berarti itu tidak ada. Karena pihak yang bertanggung jawab untuk membersihkan pengepungan itu adalah kami. Darkblade, dan hanya karena kami Darkblade dan Hidden Killer berada dalam grup yang sama dengan klan. Kami tidak dibunuh oleh Lord of Hidden Killer. Terlebih lagi, orang yang selamat adalah seorang ninja tertinggi dari Sakura kami. Dia menggunakan teknik pura-pura mati untuk menghindari bencana. Divine Ninja. Menyaksikan kedua wanita itu bertengkar satu sama lain. Ye Lang memiliki keinginan untuk mengeluarkan bangku kecil dan makan beberapa biji melon. Jika itu bukan urusanmu, abaikan saja. Namun setelah mendengar kata ninja dewa, dia menjadi tertarik. Jadi, Darkblade sekarang punya ninja tersembunyi? Teman baik. Kekuatan Darkblade Jonin hampir menyamai Junko saat ini. Setidaknya, dia memiliki kebugaran fisik sekitar 150. Kalau soal ninja ilahi Sakura, dia benar-benar meremehkan Jonin.
Setidaknya, fisiknya harusnya di atas 300, atau bahkan di atas 400. Benar. Jika benar-benar ada ninja ilahi di Dark Blade, dia bisa menyembuhkan orang tua ini bahkan jika luka-lukanya belum sembuh. Paling buruk, aku bisa membiarkan Kana Ishihara memberinya pil kecil dan mengubah bajingan tua ini menjadi anjing Akita Sakura. Kekuatan tempur tingkat tinggi yang didapatkan secara gratis terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tidak, Ishihara Kana menggelengkan kepalanya, meskipun ninja itu menggunakan teknik memasukkan kematiannya untuk melarikan diri. Dia sebenarnya terluka parah dan sekarang dia hanya punya satu napas tersisa, tidak berhasil. Yelang bergumam dengan menyesal sayang sekali. Kekuatan tempur tingkat tinggi dari seorang ninja dewa yang aku dapatkan secara gratis. Dia berkata bahwa dalam keadaan saat ini, seharusnya tidak ada ninja dewa di Dark Blade. Jadi bagaimana bisa kekuatan tempur tingkat tinggi tiba-tiba muncul entah dari mana? Ishihara Kana masih menggelengkan kepalanya, luka ninja itu dapat sepenuhnya dikendalikan dengan Dark Blade milikku. Sayangnya, dia adalah seorang ninja dewa dari sekolah saingan Kogaryu. Setelah mengetahui beberapa hal tentangnya, aku menyingkirkannya. Menurut narasi terakhir dari Dewa Ninja, Dewa Pembunuh tersembunyi tampaknya memiliki metode rahasia yang bisa membuatnya meledak dengan kekuatan bertarung yang mengerikan, lebih kuat dari kekuatannya sendiri ketika dia berada di ambang kematian. Justru karena inilah sejumlah besar pengepung terbunuh oleh klan. Dewa Pembunuh tersembunyi ini cukup kuat dan sepertinya sulit untuk dihadapi. Yelang mengerutkan bibirnya dan merenung. Dia tahu bahwa dalam pembunuhan tersembunyi adalah kakak perempuan seniornya yang kedua. Dan dia juga tahu kartu trufnya yang hanya merupakan teknik yang membakar darah dan energi untuk mencapai tingkat sublimasi tertinggi dalam sekejap. Yang mirip dengan 9 putaran seni naga surgawinya. Namun dalam hal peningkatan fisik, 9 transformasi naga surgawinya bahkan lebih mengerikan. Pertama, cari lokasi markas asasin tersembunyi. Kita bisa membicarakan sisanya nanti. Yelang tidak ingin membahas masalah ini lebih. Tidak peduli seberapa misterius pembunuh tersembunyi itu, kakak senior kedua harus ditemukan. Biarkan saja angkatan bersenjata lokal klan menjadi umpan meriam. 2 hari berlalu dalam sekejap setelah angkatan bersenjata lokal klan direorganisasi di bawah kepemimpinan Nick. Mereka melakukan pencarian menyeluruh di tanah klan, mencoba segala cara untuk mencari tahu lokasi markas pembunuh bayaran tersembunyi itu. Setelah 2 hari tidak ada petunjuk yang ditemukan. Itu bahkan bukan yang terburuk. Hal buruknya adalah lokasi hidden assassin tidak ditemukan. Tetapi geng Raja Laut Yelang ditemukan oleh orang-orang hidden assassin yang waspada. Juga, di Bar Dark Blade, Junzi membela Yelang dan menerima surat dari seorang anak laki-laki kecil setempat. Ketika saya membukanya, saya menemukan bahwa surat itu tidak ditandatangani dan 4 kata Li Xiangwanglai ditulis. Junzi tidak bisa tidur setelah menerima surat itu. Dia membacanya dengan cermat selama setengah malam dan akhirnya mengerti maksud tersirat dari surat itu. Seluruh surat itu dipenuhi dengan 3 kata bunuh Yelang. Bab 310 persahabatan mendalam. Lin Youchu ini adalah masalah serius. Apakah ini kasus mencoba mencuri ayam tetapi kehilangan nasinya? Mereka belum menemukan markas Insha, tetapi Insha telah menargetkan Haihuan Gang mereka sendiri. Terlebih lagi, dia bahkan dengan sengaja menemukan seorang anak laki-laki kecil yang tidak memiliki hubungan dengan Tuan Muda untuk mengantarkan surat itu. Bukankah itu karena dia khawatir tentang mengungkap jejaknya? Bukankah dia memiliki pemahaman umum tentang seberapa kuatnya Tuan Muda itu? Bagaimana aku bisa ragu lebih lama lagi? Junzi bahkan tidak memikirkannya dan mengirim pesan teks ke Tuan Muda. Ding dong. Di kamar tidur sebuah peringatan pesan teks yang jelas terdengar. Lin Youchu mengucek matanya, memanyunkan bibirnya dan bergumam dengan tidak senang. Siapa ini? Sudah larut malam, tidak bisakah aku tidur? Sungguh berisik sekali. Mu Yuan tanpa lebih lelah, dia hanya mengeluarkan erangan kecil dari hidungnya. Lalu memeluk leher Yelang dan melanjutkan mimpi indahnya tanpa peduli apapun. Kenapa? Yelang mengulurkan satu tangan, mengambil sebatang rokok. Menyalakannya, dan mulai merokok dalam kesunyian. Saat itu tengah malam dan aku berguling-guling, tidak bisa tertidur. Aku menoleh ke kiri dan melihat wanitaku. Aku menoleh ke kanan dan itu mungkin juga wanitanya. Tuan Yewo yang sibuk hampir sepanjang malam benar-benar tidak ingin membaca pesan teks lagi. Ding dong ding dong. Namun suara pengingat pesan teks terus berdering satu demi satu. Tidak peduli seberapa bingungnya dia tidak bisa menahan diri. Pada akhirnya, Lin Youchu mengambil telepon dari konter dan meletakkannya di tangan Yelang. Setelah membuka kunci pintu dan melirik, Yelang, yang tadi linglung, segera menjadi waspada. Pembunuh tersembunyi datang ke pintu. Apa-apaan ini pertama kalinya aku menghadapi situasi seperti ini. Aku tidak menemukan petunjuk apapun di pihakku, tetapi aku dilacak oleh Insha dan surat ancaman dikirimkan kepadaku. Apakah ada yang salah? Mu Yuan membuka matanya dan bertanya dengan lembut. Dengan nada khawatir, dia merasakan ada sesuatu yang salah dari kerutan Yelang. Yelang menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang serius, aku akan pergi dan mengurusnya. Kalian lanjutkan tidur. Yelang menepuk dada Mu Yuan. Membalikkan badan dan bangun dari tempat tidur tanpa meninggalkan jejak dan meninggalkan kamar tidur. Mu Yuan ingin ikut dengan mereka. Tetapi memikirkan kondisi fisiknya saat ini dan fakta bahwa dia tidak akan berguna jika dia tinggal di sana dan bahkan mungkin menghalangi. Dia menyerah, tapi kekhawatiran di hatinya tidak berkurang sama sekali melihat Lin Youchu tidur nyenyak dengan selimut di lengannya di luar.
Dia menendang pahanya dengan frustrasi. Tidur, kamu hanya tahu cara tidur. Apakah kamu tahu bahwa sesuatu telah terjadi? Aku jarang melihat Ye Lang dengan ekspresi serius itu dan aku melihat sekilas dan menemukan bahwa pesan itu dikirim oleh Junzi. Meskipun orang ini biasanya tidak selaras dan selalu membantu Ye Lang untuk menyembunyikan ini dan itu. Jika tidak ada sesuatu yang serius, dia tidak akan mengganggu tuan mudanya sendiri selarut ini. Yuyan, apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu membiarkanku tidur selarut ini? Jika kamu khawatir, pergilah dan lihat. Lin Youchu menggosok pahanya dengan kesakitan dan menggerutu dengan tidak senang. Aku tahu kamu marah, tetapi ada beberapa hal yang tidak ingin aku idam-idamkan. Intinya adalah kebugaran fisikmu tidak bisa mengimbangi. Jadi bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Lagi pula, bukankah kamu yang menatapku dengan berlinang air mata barusan? Aku merasa kasihan padamu karena kamu adalah sahabat terbaikku. Jadi saya membantumu berbagi beban, kan? Dia mengerucutkan bibirnya dengan kesal, terlihat sangat sedih. Ekspresi sedih dan marah saat dia menatap Mu Yuyan seperti melihat wanita tidak berperasaan yang akan membakar jembatannya setelah menyeberanginya dan membalas kebaikan dengan permusuhan. Jika mereka memintaku untuk pergi, aku akan pergi. Sekarang melihat ke belakang, kamu tidak puas dengannya karena terlalu berbakti saat dia berhubungan seks. Kamu bercanda? Aku sedang berbicara denganmu tentang masalah serius. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mu Yuyan memegangi dahinya dan menatapnya dengan marah. Aku bahkan lebih bingung dalam hatiku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan orang ini. Lin Youchu. Mengapa kita tumbuh bersama namun memiliki perbedaan besar dalam konstitusi fisik kita? Menghadapi serangan presisi yang sama, tetapi dengan reaksi yang sangat berbeda. Mengapa dalam situasi seperti ini, ketika jelas bahwa dia telah mencapai batas tubuhnya? Lin Youchu masih bisa menjadi lebih berani dan penuh energi? Apakah kamu merasa bahwa ketika kamu menderita rasa sakit, kamu tidak hanya tidak merasa tersiksa, tetapi kamu bahkan merasa sangat bahagia? Mu Yuyan bertanya ragu-ragu. Mata indah Lin Youchu tiba-tiba membesar, dan rasa kantuknya menghilang dalam sekejap. Dia menatap Mu Yuyan seolah-olah dia telah bertemu dengan sesama pengembara Yuyan. Apakah kamu juga sudah terbangun? Menjauhlah sejauh mungkin. Aku tidak punya kebiasaan seperti itu. Mu Yuyan dengan cepat memutar matanya ke arahnya. Jika aku tahu kamu orang seperti itu, aku seharusnya menjauhimu. Awalnya kamu terus mengatakan akan membantuku mengungkap identitas asli Ye Lang, tetapi sekarang kamu adalah orang yang paling bersaing denganku. Lin Youchu mulai kehilangan minat melihat Mu Yuyan seolah-olah ada lapisan keterasingan tambahan di antara mereka. Sayang sekali. Alangkah hebatnya jika Yuyan sama seperti dia. Faktanya, dia baru menemukan kelainan ini beberapa waktu lalu. Bukan saja dia tidak merasa khawatir atau panik, dia bahkan diam-diam menantikannya. Hidup itu membosankan dan membutuhkan sedikit hiasan sentimen. Bakat saya dalam menemukan kegembiraan dalam kesulitan tidak sebanding dengan orang biasa Yuyan. Jika kamu meremehkan saya karena hal semacam ini, kamu benar-benar salah. Faktanya, fisik saya pasti sangat membantu kamu. Mu Yuyan mencibir. Ketika kamu tidak ada, tidak terjadi apa-apa pada saya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang terjadi di kepala Lin Youchu? Itu tidak lebih dari 2 tael sonobah, bahwa itu tidak benar itu setengah cati dan 8 tael. Oh, kau menunjukkan kasih sayangmu padaku di sini. Kakak Ye Lang mencintaimu dan tahu bagaimana menyayangimu, kan? Lin Youchu tanpa meremehkan bodoh sok alim, kamu bahkan tidak tahu apa yang ada di pikiran Ye Lang. Apa kau pikir kau satu-satunya wanita di sekitarnya? Bayangkan saja. Jika dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan darimu, dan malah menemukan kenyamanan pada wanita lain, apa akibatnya? Bahkan jika aku memiliki kamu di hatiku, aku akan kehilangan kesabaran setelah berulang kali dibuat kesal olehmu, dan pada akhirnya aku akan semakin jarang mendatangimu. Jangan lupa. Aku bersamamu, dan target kita adalah Lolita kecil dari keluarga baik. Meskipun aku tidak semudah dia dan tidak bisa menandinginya dalam beberapa atribut khusus, fisikku juga tak tertandingi oleh orang biasa. Begini saja, aku bersamamu, dan ketika aku bertemu pria bernama Ye Lang ini, aku bisa menanganinya sendiri, dengan atau tanpamu. Mu Yuyan mengangkat alisnya, merasakan krisis besar. Siapa Lin Youchu? Dia sangat pandai menilai orang. Ketika dia melihat wajah Mu Yuyan berubah drastis, dia segera menyadari bahwa dia telah mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Oh, tidak, aku salah bicara. Dia dengan cepat berkata, Yuyan, siapa kita? Dia sahabatku yang telah mengenakan sutra putih sejak kecil. Bertahun-tahun telah berlalu, apa kau masih tidak punya ide tentang siapa aku? Lin Youchu? Jangan khawatir, selama aku masih punya sepotong daging. Aku tidak akan membiarkanmu minum sup bab 311 gunakan sihir untuk mengalahkan sihir di sisi lain. Setelah Ye Lang meninggalkan kamar tidur, dia segera memanggil Black Mandala Ishiharakana dan yang lainnya. Semua berkumpul di kota kelas atas di Dark Blade Bar. Sesuatu terjadi. Blow di Mandala adalah yang terakhir tiba. Setelah mengajukan pertanyaan, dia mendorong Ishiharakana yang sedang duduk di sebelah Ye Lang seolah-olah dia sengaja mencari masalah. Karena Ishihara marah tetapi tidak bisa melampiaskannya, pembunuh wanita ini sepertinya sakit jiwa. Dia duduk di sebelah kiri. Sementara Bloody Mandragora bisa duduk di sebelah kanan dan tidak ada yang akan mengganggu siapapun. Tapi dia bersikeras untuk duduk di sebelah kiri, memaksanya untuk bangun dan duduk di sebelah kanan hanya untuk membuatnya merasa jijik. Juga, dalam 2 hari terakhir ini, dia sudah lama ingin mengembangkan hubungan dengan Ye Lang.
Semakin dia mengenal Yelang, semakin dia kagum. Pria ini sangat misterius. Bagi seseorang seperti dia yang sangat membutuhkan kekuatan untuk balas dendam, itu memiliki daya tarik yang fatal. Tetapi segalanya tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Wanita itu, Bloody Mandragora, menatapnya dan tidak memberi dia dan Yelang waktu untuk berduaan. Jelas, di samping Yelang, ada dua wanita dari negara naga bernama Lin Youchu dan En Yuyan. Yang sangat dekat dengannya pada hari kerja, tetapi Mandragora berdarah tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang tidak. Begitu dia muncul, dia bisa langsung melihat sepasang mata Mandragora darah yang mengamati dari jarak 10 meter. Oke, berhenti meronta untuk saat ini. Kita punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Yelang menepuk kepala Mandragora darah, memberinya peringatan. Lalu melihat ke arah Junzi dan mengangguk. Junzi diam-diam mengutak-atik proyektor. Dan ketika dia mendapatkan instruksinya, dia segera memproyeksikan surat itu ke layar lebar dan menjelaskan. Ini adalah surat yang saya terima malam ini dikirimi oleh seorang anak kecil dari klan. Meskipun kata-katanya semua berupa sapaan, saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Ini jelas merupakan peringatan bahwa kita telah melewati batas dan dia mengancam akan datang mengunjungi kita. Bukankah ini sebuah ancaman? Tuan muda pada dasarnya tidak menyinggung organisasi apapun selama di klan dan bahkan jika dia melakukannya, dia sudah menyelesaikannya. Satu-satunya yang belum difinalisasi adalah Hinsha. Aku sangat curiga bahwa ini adalah perbuatan orang-orang Hinsha. Mereka mencoba menindak geng Haihuan kita dan telah mengancam keselamatan pribadi Tuan Muda. Di mata Junzi, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan Tuan Muda. Kalau tidak, dia tidak akan mengganggu mimpi indah Tuan Muda selarut ini. Dia masih bisa memahami apa yang penting dan apa yang tidak. Karena Ishihara meliriknya dengan acuh tak acuh terutama memperhatikan beberapa pola khusus di bawah amplop. Yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai pola jika itu adalah orang biasa. Mereka mungkin berpikir bahwa ini hanyalah beberapa garis di atas kertas. Tetapi sebagai penguasa ke-8 dari pedang ke-8 pemahamannya tentang pembunuhan tersembunyi berada di luar jangkauan Junzi. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan khawatir, jangan ragukan itu, ini dikirim oleh pembunuh bayaran tersembunyi. Beberapa garis di bagian bawah amplop mungkin tampak biasa, tetapi itu adalah tanda-tanda umum dari pembunuh bayaran tersembunyi. Di pasar gelap, itu juga dikenal sebagai surat perintah pembunuh yang dicari. Sesuai dengan namanya, siapapun yang menerima garis khusus ini telah menjadi sasaran oleh pembunuh tersembunyi. Dan adalah seorang petarung tingkat tinggi di antara pembunuh tersembunyi dan bahkan mungkin dibunuh oleh dewa pembunuh itu sendiri. Bloody Mandragora curiga. Kamu tahu ini lagi? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Ishihara Kana mengerutkan bibirnya dan berkata. Aku juga tidak ingin tahu, tapi sayangnya, Darkblade menerima 3 surat semacam itu di awal. Seperti yang kalian semua ketahui, ketiga Jonin Darkblade semuanya terbunuh. Apakah ini waktu reinkarnasi? Yelang mengetuk-ngetukkan jarinya ringan di meja kopi sambil mengerutkan kening. Samsara seharusnya masih berada di negara naga saat ini. Dan dia menyuruh Samsara secara pribadi mengambil tindakan terhadap ketiga Jonin terakhir kali. Jika mereka benar-benar mengetahui keberadaan saya. Raja Laut sangat mungkin pembunuh tersembunyi yang melakukannya. Lari, Ishihara Kana menyarankan. Begitu perintah buronan untuk dewa pembunuh dikeluarkan. Pembunuh tersembunyi pasti akan berjuang sampai mati dan sekarang kita bahkan tidak memiliki beberapa informasi dasar tentang pembunuh tersembunyi. Musuh berada dalam kegelapan dan kita berada di tempat terang, konfrontasi langsung bukanlah pilihan yang baik. Bloody Mandragora mengerutkan kening. Bagaimana denganmu? Dia tidak pernah mengambil tindakan keras terhadap Kana Ishihara karena dia masih berguna bagi Yelang. Jika itu terjadi pada saat kritis seperti itu hal pertama yang akan dipikirkan Kana Ishihara adalah menjauhkan diri dari masalah ini. Pisaunya akan memotong pembuluh darah Ishihara Kana dalam sedetik berikutnya semakin lama kamu membiarkan orang yang pelin-pelan seperti ini berada di dekatmu. Semakin besar kerusakan yang akan dia timbulkan. Aku, Ishihara Kana, menunjuk diriku sendiri dan tersenyum. Tentu saja aku pergi dengan Tuan Ye. Yang terburuk yang bisa terjadi adalah kematian, kan? Ngomong-ngomong, aku sudah menyerah pada Tuan Ye dan aku butuh bantuannya untuk kembali ke Sakura dan membalas dendam. Jika bukan karena Tuan Ye, bahkan jika aku diberi 10 atau 20 tahun lagi, aku tetap akan mati ketika aku kembali. Daripada mati di tangan orang-orang hina itu, aku pikir akan lebih melegakan mati di tangan pria kuat seperti dewa kematian. Mandragora berdarah mendengus dingin dan mengabaikan Ishihara Kana. Alih-alih, dia melihat ke arah Yelang dan berkata, apakah kau tidak tahu bagaimana menyamar? Ajari aku bagaimana menyamar seperti dirimu. Aku ingin melihat seberapa kuat Lord pembunuh tersembunyi ini. Beraninya kamu dipanggil dewa kematian, aku tidak pernah memikirkan gelar ini. Setelah mengalahkan Samsara, dia menjadi pemimpin daftar pembunuh dengan kata pembunuh dalam namanya dan dihormati sebagai dewa. Ini membuatnya merasa tidak nyaman ketika mendengarnya, aku tahu kamu sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan dewa kematian. Mungkin peluang Anda untuk menang tidak terlalu tinggi dan Anda juga dapat menempatkan tuan. Ye dalam bahaya. Ishihara Kana membuat analisis yang masuk akal tentang situasi saat ini dan tanpa ampun menyerang Bloody Mandala. Kata-katanya penuh sarkasme karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Tuan muda, selama Anda memiliki gunung hijau, kamu tidak akan pernah khawatir tentang kayu bakar. Mengapa kamu tidak bersembunyi dulu? Junzi menyela kedua wanita yang sedang berdebat satu sama lain dan berbicara dengan nada memohon. Dia benar-benar ketakutan. Ketika saya pergi ke gedung kantor bersenjata lokal klan, saya tidak memiliki kekhawatiran ini lagi pula ada kerajaan panjang di belakangnya. Tidak peduli seberapa kuat angkatan bersenjata lokal klan, mereka harus memperhitungkan sikap kerajaan panjang.
Tidak mungkin membunuh orang-orang dari kerajaan Panjang secara terbuka apalagi Tuan Muda, tapi Insya jelas merupakan anjing gila apa yang tidak bisa dilakukan. Dia tidak peduli jika dia dibunuh oleh Insya. Yang dia pedulikan adalah jika dia dibunuh, Tuan Muda juga tidak akan selamat. Jika dia turun bersama Tuan Muda, dia mungkin tidak akan bisa menyentuh Maibach yang telah disiapkan keluarga Ye untuk Tuan Muda. Keributan apa, kupikir kalian bertiga bisa menemukan ide bagus setelah membahasnya. Tetapi kalian bergegas atau melarikan diri sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Ye Lang diam-diam mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Tak lama kemudian panggilan tersambung. Keduanya terdiam lama. Dan tidak ada yang berbicara. Akhirnya, wanita yang sedikit asing di seberang sana memecah kesunyian terlebih dahulu. Suaranya seperti anggrek terpencil di lembah dan dia sedikit bingung. Apakah ini Ye Lang? Bab 312 Luo Qingyu datang ke klan. Ini aku, Nona Luo. Aku benar-benar minta maaf mengganggu istirahatmu selarut ini. Ye Lang sangat sopan, bahkan bisa dibilang ada sedikit keterasingan dalam kata-katanya. Dia jauh kurang antusias dan bersemangat untuk membantu Luo Qingyu menemukan teratai salju Tianshan daripada sebelumnya di kota Tianyu. Aku tidak mengganggumu. Aku sedang membaca buku. Luo Qingyu merasa sedikit tidak nyaman. Dia merasa bahwa percakapan seperti itu telah menghancurkan beberapa fantasinya. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Lang akan sangat ramah padanya saat mereka bertemu lagi, dan dia telah membayangkan banyak cara untuk menandingi senyum ramah Ye Lang. Namun, ketika kami benar-benar berbicara di telepon lagi, rasanya sangat aneh sehingga aku merasa sedikit tidak nyaman. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu dan penuh harap. Anda datang ke kota Tianyu? Tidak, saya berada di klan dan mengalami beberapa masalah karena urusan bisnis. Bisa diselesaikan hanya dengan satu panggilan telepon dari Anda. Jadi, saya sangat malu menelepon Anda di tengah malam. Nona Luo, kita baru berpisah sebentar, dan Ye Lang perlahan mulai menjelaskannya keluarganya. Jika kamu ingin mengalahkan sihir dengan sihir, ini jelas cara yang paling masuk akal. Pertama, saudari kedua dikenal sebagai dewa pembunuh. Dan dia memiliki keterampilan khusus yang dapat secara instan meningkatkan kebugaran fisiknya dan meledak dengan kelipatan kekuatan tempurnya. Jangan bicarakan tentang apakah dia bisa menahannya atau tidak. Bahkan jika dia menggunakan 9 transformasi naga surgawi untuk menahan kakak senior kedua ke tanah dan memukulinya. Kerusakan yang dideritanya sendiri tidak bisa diabaikan terlebih lagi, ketika kakak senior kedua menggunakan keterampilan khusus itu. Itu pasti akan menyebabkan reaksi terhadap dirinya sendiri. Mengapa kita harus bertarung sampai mati hanya karena masalah yang bisa diselesaikan dengan mudah? Ye Lang tidak bisa terlalu belak-belakan. Ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan. Bisa dimengerti kalau dia menggunakan alasan mencari Luo Qingyu pada keluarga Ye. Bagaimanapun, keluarga Ye adalah raksasa di negara naga. Tidak peduli seberapa misteriusnya guru Luo Qingyu, mereka pasti memiliki pemahaman tentangnya. Masalah apa? Apakah ada bahaya? Ye Lang merenung sejenak. Aku menjadi target organisasi bernama Pembunuh Tersembunyi di klan dan pemimpin pembunuh tersembunyi bahkan mengeluarkan perintah buronan untukku. Nona Luo, apakah Anda tahu pembunuh tersembunyi? Mengapa Anda tidak menelepon dan berdamai? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Damna menginginkan surat perintah untuk Dewa Kematian. Benda ini hanya dikirim 3 kali dalam 3 hingga 5 tahun terakhir. Ning Qianqian berteriak di ujung telepon. Apa hal buruk yang kamu lakukan pada klan? Apakah kamu mengacaukan sarang pembunuh tersembunyi? Qianqian, Luo Qingyu memarahi dengan lembut, dan kemudian berkata kepada Ye Lang dengan menenangkan, jangan khawatir, tidak apa-apa, aku akan ke sana besok. Setelah beberapa basa-basi lagi, Ning Qianqian terus mengoceh dan bergegas berbicara di sisi Luo Qingyu. Pada akhirnya, Luo Qingyu benar-benar tidak tahan lagi. Dia takut adik perempuannya akan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Jadi dia harus menutup telepon. Bip-bip di dalam kotak disertai serangkaian bunyi bip membabi buta dari ponsel. Ishiharakana bertanya dengan rasa ingin tahu siapa Nona Luo ini dari apa yang dia katakan seharusnya dia tahu tentang organisasi pembunuh tersembunyi dan perintah buronan pembunuh. Namun, meskipun begitu, dia tetap bergegas datang mungkinkah dia benar-benar yakin bahwa dia dapat menekan perintah buronan pembunuh tersembunyi. Dia menatap Ye Lang dengan curiga di matanya yang menawan berapa banyak kartu yang tersisa pada Ye Lang jika itu orang kuat biasa. Begitu dia tahu kengerian dari perintah buronan dewa pembunuh, dia pasti sudah lari dari klan akibatnya. Ye Lang sama sekali tidak takut, sebaliknya dia menemukan cara untuk menghadapinya segera. Nona Luo yang mana? Apakah dia tunangan yang kau temui terakhir kali di kota Tianyu? Bloody Mandragora menatap Ye Lang dengan dendam. Apakah kamu punya lagi ramuan fisik yang kamu berikan padaku? Aku ingin minum 10 atau 8 botol lagi. Mandala berdarah memiliki sedikit pemahaman tentang Luo Qingyu dari kota Tianyu. Bagaimanapun, dia adalah tunangan prianya. Jika dia tidak peduli tentang ini. Lalu apalagi yang akan dia pedulikan selain Hulun Buir? Dulu dia tidak pernah menganggap wanita lain dengan serius, dan hal yang sama berlaku untuk Luo Qingyu. Tidak peduli dalam hal kekuatan, dia selalu menjadi petarung terkuat di sekitar Ye Lang. Tapi sekarang, situasinya telah berubah secara dramatis. Setelah diancam dengan perintah buronan organisasi pembunuh tersembunyi. Ye Lang tanpa sadar berasumsi bahwa dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini, tetapi dia tetap memanggil Luo Qingyu untuk meminta bantuan. Bukankah sudah jelas bahwa di hati Ye Lang, kekuatan Luo Qingyu lebih kuat darinya? Perasaan krisis yang kuat tiba-tiba muncul.
Sebelum Ye Lang bisa mengatakan apapun, Ishihara Kana berbicara dengan curiga. Ramuan konstitusional, apa itu? Bisakah itu meningkatkan kekuatanmu setelah meminumnya? Bloody Mandragora mencibir. Tentu saja, sebelum aku meminum ramuan fisik beberapa waktu lalu, aku bukan tandingan samsara. Tapi setelah meminum ramuan fisik yang diberikan oleh Ye Lang, tidak peduli seberapa keras samsara berusaha, dia tidak bisa membuat gelombang apapun di bawah tanganku. Dia secara alami menyendiri, selalu menjaga dirinya sendiri, merindukan kehormatan. Dan apa yang paling dia benci adalah bergantung pada kekuatan eksternal untuk mencapai hasil. Namun, sekarang ketika menghadapi Kana Ishihara, dia mengatakan bahwa kekuatannya didapat dengan meminum ramuan fisik. Bukan saja dia tidak merasa tidak aman, tetapi dia bangga akan hal itu. Mengapa? Karena ramuan fisik ini diberikan kepadanya oleh Ye Lang, laki-lakinya. Tidak seperti Kana Ishihara, tidak peduli seberapa keras dia mencoba menyenangkan Ye Lang, dia bahkan belum pernah mendengar nama ramuan kondisi fisik. Perbedaan perlakuan membuatnya sekali lagi mendapatkan keuntungan mutlak yang telah dia pertahankan sejak permusuhannya terhadap Kana Ishihara. Misteri, aku ingin tahu apakah Kana memenuhi syarat untuk menerima hadiah semacam ini. Ishihara Kana dengan lembut menyentuh bahu Ye Lang. Kekuatan Kana saat ini terlalu rendah, dan ada beberapa hal yang sama sekali tidak bisa kau bantu. Jika aku bisa mendapatkan obat fisik ini, Kana pasti akan bisa menjadi tangan kanan tuannya di masa depan. Bahkan Blood Mandragora telah diverifikasi secara pribadi, jadi ramuan fisik ini pasti memiliki sesuatu yang unik. Kana Ishihara sangat ingin meningkatkan kekuatannya sendiri dan kekuatan Dark Blade di bawah komandonya. Jika ramuan fisik ini benar-benar saja yang dikatakan Blood Mandragora, maka dendam darahnya akan terbalaskan dalam waktu singkat. Sudah larut malam. Ayo kita kembali dan beristirahat. Ye Lang menguap mengabaikan Kana Ishihara dan meninggalkan kota itu di koridor Junzi mengikutinya sepanjang waktu. Ye Lang berhenti dan menunggu Junzi mendekat memikirkan tentang hadiah yang diinginkan Ishihara Kana. Dia tersenyum dan bertanya, bagaimana menurutmu tuan? Kau bertanya padaku tentang ini. Junzi menunjuk hidungnya, salah paham, dan menyentuh bagian belakang kepalanya dengan senyum masam. Sebenarnya, aku tidak punya pendapat apapun. Aku hanya berpikir bahwa Nona Luo adalah orang yang bisa bergaul dengan orang lain. Dia benar-benar membantu ketika sesuatu terjadi. Bab 313. Kakak senior dan adik senior. Benar. Baiklah, jika Nona Luo datang ke sini dan bertemu dengan Presiden MU, apa yang harus kita lakukan? Junzi sedikit linglung dan tidak bisa menahan diri untuk mengingatkannya, hanya jika Tuan Muda hidup dengan baik, hidupnya bisa lebih baik. Jika Tuan Muda bermasalah dengan Luo Qingyu dan MU Yuan, hari-hari baiknya akan berakhir dan dia pasti akan menjadi samsak tinju. Dia sangat merasakan hal ini, adapun apakah Luo Qingyu dapat menangani masalah surat perintah buronan untuk dewa pembunuh yang dikirim oleh Hinsha. Dia sama sekali tidak khawatir bahkan jika kita tidak tahu hubungan antara Luo Qingyu dan penguasa pembunuh tersembunyi. Kita bisa melihatnya dengan jelas hanya dari Luo Qingyu. Nona Luo tidak akan pernah membuat janji kosong, dia pasti yakin sebelum dia membuat pernyataan berani seperti itu untuk melindungi Tuan Muda. Aku bertanya padamu tentang permintaan Ishihara Kana untuk ramuan kebugaran fisik, mengapa kau membicarakannya dengan Luo Qingyu? Ye Lang menampar kepala Junzi dengan kesal sambil mengutuk. Tidak apa-apa jika kamu hanya menyebutkannya, tetapi mengapa aku merasa seperti kamu mengkhawatirkanku? Tuan, aku tidak ingin mengkhawatirkan hal itu, tetapi di keluargaku, manajer Zhang dan penyiar kecil itu akan bertengkar setiap kali mereka bertemu. Belum lagi Presiden MU dan Nona Luo. Mana di antara keduanya yang tidak sangat cantik? Mereka telah digenggam di telapak tangan keluarga mereka sejak mereka masih muda. Lagi pula, identitas Presiden MU dan Nona Luo berbeda dari pacar-pacar Anda yang lain, Tuan Muda. Mereka semua adalah tunangan Anda. Raja tidak bisa melihat raja dan ratu tidak bisa melihat ratu. Kaisar tidak cemas. Tetapi Kasim itu adalah Junzi merasa bahwa ini ditujukan padanya. Tetapi ada beberapa hal yang harus Anda ingatkan kepada kami. Bagaimana jika aku menjadi samsak selain jika Tuan Muda punya cara yang baik untuk menghadapinya? Dia akan mendengarkannya terlebih dahulu dan kemudian menyaksikan tindakan Tuan Muda dengan mata kepalanya sendiri. Dia hanya tidak percaya bahwa dia tidak bisa mempelajarinya. Ketika dia sampai di rumah, tidak peduli apakah dia manajer Zhang dengan jari-jari lentik atau seorang penyiar wanita di platform siaran langsung. Dia akan tetap memegang kendali, kan? Aku tahu semua ini, kau tidak perlu mengingatkanku. Ye Lang memutar matanya. Sebelum menelepon Luo Qingyu, dia sudah memikirkan situasi ini. Terlebih lagi, dengan identitas Luo Qingyu, cepat atau lambat dia akan tahu keberadaan MU Yuan dan wanita lainnya. Anda tidak akan pernah bisa membodohi orang hanya dengan berpura-pura bodoh. Akan lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk mengakui semuanya. Junzi menyentuh bagian belakang kepalanya dan tersenyum canggung. Tuan Muda selalu bijaksana dan berani, merencanakan segalanya. Aku hanya terlalu khawatir. Setelah menyanjungnya beberapa saat, ekspresi Junzi menjadi serius lagi. Adapun Nona Ishihara Kana. Saya pikir Tuan Muda tidak bisa terlalu yakin. Pertama-tama, belum diverifikasi apakah Nona Ishihara Kana benar-benar setia kepada Anda. Di sisi lain, Nona Ishihara Kana, bagaimanapun juga, berasal dari negeri Sakura. Negara ini telah melakukan banyak sekali hal seperti menghancurkan jembatan setelah menyeberanginya dan dia tidak bisa dipercaya begitu saja. Terlebih lagi, mengingat kepribadian Nona Bloody Mandragora. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk dengan sengaja menyebutkan masalah ramuan fisik hanya karena dia ingin pamer.
Saya menduga bahwa Nona Bloody Mandragora mungkin ingin menggunakan khasiat khusus ramuan ini untuk membuat Nona Ishihara menjadi serakah dan melakukan sesuatu yang buruk. Yang mengungkap warna aslinya yang sebenarnya. Ia melihat analisis logis Junzi dan merasa lega. Dia menepuk pundaknya dan menghela napas. Akhirnya, kamu telah membuat beberapa kemajuan. Pantas saja aku memintamu untuk membaca lebih banyak buku. Sekarang aku lebih logis dalam menganalisis sesuatu, tidak seperti sebelumnya ketika aku hanya bisa mengatakan, fuck it, fuck it. Junzi tersenyum dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Mendengarkan apa yang dikatakan Tuan Muda benar-benar lebih baik daripada membaca buku selama 10 tahun. Di sisi lain, di perbatasan klan, Ning Qianqian sedang berbaring di ladang yang ditutupi dengan rumput liar. Diam-diam menendang kepala seorang pria kulit hitam beberapa kali, dan pada saat yang sama menaburkan beda di sekitarnya untuk menarik hewan liar. Kemudian dia kembali sambil menatap Luo Qingyu dengan ringan dan mengeluh. Kakak senior, apakah menurutmu pasukan bersenjata lokal klan seperti sekumpulan sampah? Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya mengalami perampokan di jalan. Saya tidak peduli karena di sini memang kacau. Tapi sekarang, bukankah sudah dikatakan bahwa klan sudah dipimpin oleh pasukan bersenjata lokal? Mengapa ada begitu banyak orang iseng? Membunuh beberapa orang klan tidaklah sulit, tetapi masalahnya adalah kita harus menggunakan beberapa bubuk obat yang dia siapkan. Kalau tidak, menempatkan mayat orang-orang kasar ini di sini dapat menyebabkan beberapa kuman berkembang biak. Mengapa Ning Qianqian menghela nafas dalam hatinya bahwa dia harus melakukan hal sejauh itu untuk mencegah orang-orang yang tidak bersalah jatuh sakit. Memang benar bahwa tabib kecil abadi Luo Qingyu tidak ingin berbicara. Dia melirik SUV itu dalam diam dan memberi isyarat kepada Ning Qianqian untuk menyetir. Ning Qianqian hanya bisa cemberut dan patuh bertindak sebagai pengemudi. Sesekali mencari topik untuk dibicarakan kakak senior, tolong jangan marah. Aku di sini bukan untuk bepergian. Saya pernah ke klan sebelumnya dan tinggal di sini untuk sementara waktu. Saya akrab dengan medannya. Bisakah saya menjadi pemandu Anda? Dulu, ketika kakak senior kedua berada dalam kesulitan, jika dia tidak bergegas ke klan dan merawatnya selama lebih dari setengah bulan, dia pasti sudah bisa membawa kakak senior kedua kembali dari ambang kematian. Diperkirakan bahwa pada saat ini tidak akan ada situasi di mana Insha akan mengeluarkan perintah buronan untuk Yelang untuk membunuhnya. Pada titik ini rumput di makam kakak perempuan senior keduanya seharusnya lebih dari 1 meter tingginya. Kakak perempuanku, tolong jangan mengabaikanku. Di jalan tanah yang bergelombang dada Ning Qianqian bergetar hebat dan dia bertingkah seperti anak manja seperti gadis teh hijau. Kendarai saja mobilmu, kata Luo Qingyu dengan dingin. Kamu tidak ingin tinggal di Longguo, tetapi kamu mengikutiku ke klan yang terpencil dan kacau ini. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain membuat masalah bagiku? Saat kamu terluka parah dan sekarat, kamu memintaku untuk datang dan aku datang. Sekarang setelah lukamu sembuh, kamu pikir aku merepotkan lagi? Ning Qianqian tampak sedih. Dengan bibirnya yang mengerucut dan air mata yang menggenang di matanya. Apakah itu masalahku? Itu adalah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan 1 panggilan telepon. Jika itu tidak berhasil, aku bisa menelepon kakak perempuan senior kedua dan masalahnya akan selesai, kan? Apakah perlu bagimu untuk datang ke klan secara langsung, kakak perempuan senior? Jangan lupa bahwa kita berdua berasal dari sekolah yang sama. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kita tumbuh bersama. Aku pasti akan menemanimu melewati gunung pedang dan lautan api. Bagaimana jika ada hujan peluru? Sebagai adik perempuan junior, aku tidak akan pernah mentolerirmu terluka lagi. Jika kamu harus berdarah, aku adik perempuan juniormu akan berdarah bersamamu. Bab 314 Luo Qingyu bertemu Mu Yuyan. Luo Qingyu menoleh dan menatap wajah lembut adik perempuannya yang sedang mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa tetapi dia selalu merasa ada sesuatu yang sinis dalam perkataan adik perempuannya. Sepertinya menyiratkan sesuatu tetapi tidak ada bukti. Sepanjang jalan, Ning Qianqian mengobrol terus, mencari topik untuk dibicarakan. Dan mengendarai kendaraan off-road ke lokasi yang telah disepakati sebelumnya. Ketika mereka tiba di kota berpenghuni klan, Junzi sudah menunggu sejak lama. Dia bertindak sebagai pemandu dan membawa kedua wanita itu langsung ke base camp Dark Blade. Ning Qianqian memarkir SUV dengan santai di luar bar dan melihat ke arah bar, yang terlihat mewah dan berkelas dari luar. Apakah ini klan? Kapan bermewah seperti itu muncul di tempat terpencil ini? Rasanya seperti dealer mobil yang menjual mobil mewah mulai dari beberapa juta tiba-tiba muncul di daerah kumuh. Ini sama sekali tidak masuk akal. Apakah Yelang membangun ini di klan? Ning Qianqian menatap Junzi dengan rasa ingin tahu. Junzi menggaruk bagian belakang kepalanya dengan senyum konyol dan menggelengkan kepalanya. Miss Ning, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Ini sebenarnya markas dari Dark Blade. Kami hanya tinggal di sini sementara. Selain itu, penguasa ke-8 Dark Blade sekarang bekerja di bawah tuan muda saya. Dark Blade. Ning Qianqian bergumam curiga dan menatap Luo Qingyu. Saya ingat ketika saya berada di Hidden Killer, saya mendengar tentang organisasi Dark Blade. Organisasi itu didirikan oleh seorang wanita dari negara Sakura. Di sepetak kecil tanah klan ini. Ada juga banyak kekuatan. Ada lebih dari selusin Jonin Kogaryu di bawah komandonya, dan untuk Chunin dan samurai lainnya, bahkan lebih banyak lagi. Akan baik-baik saja jika Yelang datang ke klan, tetapi bagaimana dia bisa berhubungan dengan organisasi Sakura, Dark Blade? Bukankah ini jelas-jelas mengenai titik sakit kakak senior kedua? Luo Qingyu mengerutkan kening dan keceplosan hampir tanpa sadar. Keluarga Yelang tidak akan pernah mengizinkannya untuk terlalu terlibat dengan orang-orang Yinghua. Junzi tersenyum canggung dan berkata, Nona Ning salah paham lagi, tuan muda saya tidak bekerja sama dengan ahli rahasia Sakura.
Tetapi menaklukkannya ini adalah hubungan tuan pelayan. Saya hanya penasaran mengapa saya merasa kalian berdua menargetkan saya. Ning Qianqian cemberut dengan tidak senang melihat sekeliling dan mengeluh di mana Ye Lang kami datang jauh-jauh dari kota Tianyu di negara naga. Dan bahkan tidak ada penerbangan langsung. Kami harus berganti beberapa penerbangan, tetapi kami bahkan belum lihat satu orang pun. Dia hanya menyebutkannya dengan santai, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, dia secara alami tahu bahwa dengan identitas Ye Lang, tidak mungkin baginya untuk terlalu dekat dengan orang-orang Sakura. Bagaimanapun, mengingat bobot keluarga Ye di negara Long, akan benar-benar mustahil bagi mereka untuk melakukan apapun yang bertentangan dengan akal sehat. Dia pasti merasa tidak nyaman setelah dikritik dan secara alami melampiaskan amarahnya pada Ye Lang yang belum muncul. Tuan muda, ada beberapa urusan yang harus diselesaikan, jadi dia harus pergi untuk sementara waktu. Kalian berdua telah melakukan perjalanan jauh, jadi silakan masuk dan beristirahatlah sebentar. Junzi membantu dengan persiapan, tetapi dia gugup di dalam. Dia benar-benar tidak tahu apa yang ada di pikiran tuan muda. Dia tahu dengan jelas bahwa Luo Qingyu akan datang, dan bahkan setelah mengetahui bahwa Ning Qianqian juga akan datang. Bukan saja dia tidak mempersiapkannya, tetapi pada saat kritis ini dia meninggalkan bar dalam upaya yang jelas dan disengaja untuk membuat masalah. Anda tahu selama periode waktu ini, Presiden MU dan Lin Youchu tinggal di bar, terutama setelah mereka menaklukkan pasukan bersenjata lokal klan. Beberapa hal hanya perlu diperintahkan, dan Nick akan berinisiatif untuk membantu MU Yuan menyelesaikannya. Dia bahkan tidak perlu khawatir tentang mengawasi proyek atau merekrut karyawan. Dia bahkan tidak perlu meninggalkan bar, cukup tinggal di dalam. Dari waktu ke waktu, dia akan keluar dan minum beberapa minuman dengan Lin Youchu. Bagaimana jika kedua belah pihak bertemu? Apa yang akan terjadi kemudian? Ini segera menyebabkan keributan. Junzi dengan hati-hati memimpin Luo Qingyu ke atas menuju bar. Di sini, di atas itu, mereka adalah tempat pribadi dan umumnya. Anda tidak akan terganggu. Junzi berpikir untuk memindahkan tempat tinggal Luo Qingyu dan MU Yuan sedikit lebih jauh agar mereka dapat menghindari kontak. Setidaknya sebelum tuan muda kembali, kedua belah pihak tidak boleh bertemu. Tetapi Ning Qianqian datang ke klan dengan susah payah. Bagaimana mungkin dia bisa mematuhi perintah dengan baik? Dia melihat deretan botol anggur yang mempesona di bar. Menarik lengan Luo Qingyu dan mendesak, kakak senior, mari kita minum beberapa gelas, bagaimanapun lukamu sudah sembuh, kamu sudah berada di keluarga Luo begitu lama. Dan kamu sudah mencium bau obat Tiongkok sepanjang hari, kamu membutuhkan aroma yang berbeda untuk mengimbanginya. Luo Qingyu awalnya ingin menolak, tidak mungkin baginya untuk menuruti adik juniornya dalam segala hal. Akan lebih baik untuk memberinya peringatan dengan sengaja, tetapi ketika dia melihat kecemasan dan penghindaran di mata Junzi, dia menjadi aneh lagi dan ragu-ragu. Junzi hampir berkeringat dingin. Saat dia sepertinya mendengar suara sepatu hak tinggi datang dari tangga di barat ini, kali ini selain MU Yuan dan Lin Youchu, siapa lagi yang akan berjalan-jalan dengan sepatu hak tinggi? Nona Luo, izinkan saya mengantar Anda untuk berkenalan dengan ruangan ini terlebih dahulu. Jika Anda ingin minum, saya bisa mengatur seseorang untuk mengantarkannya ke kamar Anda. Tidak perlu tinggal di aula ini dengan orang-orang yang datang dan pergi. Pasti tidak nyaman, Junzi menyarankan dengan senyum konyol. Itu merepotkan Luo Qingyu mengangguk, tidak ingin mempermalukan pengawal yang sangat dekat dengan Nilang ini. Tepat ketika Junzi tenang dan siap membawa Luo Qingyu dan Ning Qianqian ke lift, sebuah suara memanggil dari tangga berbentuk manusia. Junzi begitu dia selesai berbicara, Luo Qingyu dan Ning Qianqian saling berhadapan pada saat yang sama. Dan kebetulan bertemu dengan MU Yuan dan Lin Youchu yang turun bersama, empat pasang mata bertemu dengan Junzi yang berdiri di dekatnya. Mulutnya bergerak-gerak liar, dia memegangi dahinya dan berteriak dalam hati, sudah berakhir, aku tidak bisa menahannya lagi, ini barbecue Junzi. Siapa dua wanita cantik ini? Mereka datang jauh-jauh dari negara naga, mengapa kamu tidak memperkenalkan mereka kepada kami? MU Yuan memandang Junzi dan bertanya sambil tersenyum. Luo Qingyu sepertinya telah merasakan sesuatu, dan sambil sedikit mengernyit, dia berinisiatif untuk berbicara. Keluarga Luo, kota Tianyu, Luo Qingyu. Ternyata Nona Luo, aku sudah lama mendengar tentangmu. Nama saya MU Yuan, saya tinggal di kota Tianhai di sebelah. Senang bertemu denganmu. MU Yuan menuruni tangga dengan senyum ringan. Seolah-olah dia bertemu dengan kenalan lama. Luo Qingyu mengabaikan pintu lift yang sudah terbuka dan berjalan lurus menuju MU Yuan. Pada saat yang sama, bukan hanya kedua istri tertua yang berhadapan dengan Ye Lang karena mereka berdua adalah tunangannya. Lin Youchu dan Ning Qianqian, yang berdiri di samping MU Yuan dan Luo Qingyu, juga melakukan kontak mata, dan untuk sesaat kedua wanita itu tampak saling memahami. Mereka semua mencondongkan tubuh ke telinga sahabat kakak senior dan berkata serempak. Kakak senior Yuan, wanita di sebelahmu itu tidak terlihat seperti orang baik. Bab 315 MU Lin versus Luo Ning. Prajurit yang mengawasi kedua belah pihak berhadapan merasakan jantungnya berdebar kencang hanya dengan berdiri di belakang mereka. Dia melakukan upaya terakhir dan berlari ke sisi Luo Qingyu. Tepat saat dia hendak berbicara, dia dihentikan oleh kata-kata Luo Qingyu sebelum dia bisa mengatakan apapun. Adapun barang bawaan, tolong bantu kirimkan ke atas terlebih dahulu. Yah.
Junzi berdiri di sana dengan bingung, tidak bisa berkata apa-apa. Saat ini, MU Yuyan sudah tiba di depan mereka. Seperti dua ketua perusahaan yang bertemu, dia mengulurkan tangannya dengan sangat sungguh-sungguh dan berjabat tangan dengan Luo Qingyu. Tersenyum dan berkata bahkan sulit untuk bertemu dengan orang dari negara naga di tempat terpencil ini. Apa yang kamu lakukan di sini, Nona Luo? MU Yuyan tahu tentang Luo Qingyu dan memiliki perasaan khusus padanya. Dia bisa mengabaikan wanita Yelang yang lain dan menutup mata terhadap mereka. Tetapi dia tidak bisa mengabaikan Luo Qingyu. Karena identitas yang seharusnya menjadi miliknya sekarang diberikan kepada Luo Qingyu. Perasaan ini seolah-olah hal paling berharga yang menjadi miliknya direnggut oleh wanita lain. Dan dia merasa semakin tidak nyaman semakin dia memikirkannya. Ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Aku ingin tahu untuk apa Presiden MU di sini. Luo Qingyu tersenyum dengan tenang dan membalikkan keadaan tanpa meninggalkan jejak apapun. Meskipun dia memiliki kepribadian yang tenang dan acuh tak acuh. Dia tidak peduli atau ambil pusing tentang banyak hal, tapi jika kamu bahkan tidak tahu siapa mantan tunangan dari tunanganmu, itu akan terlalu berlebihan, belum lagi seberapa banyak yang telah Yelang lakukan untuknya ketika dia berada di kota Tianyu. Tidak peduli berapa banyak alasan yang dia miliki, dia benar-benar tidak bisa tidak peduli. Mari kita duduk dan ngobrol sebentar. MU Yuyan mengundang Luo Qingyu mengangguk. Di lobi bar ada bilik dan area VIP yang merupakan kompartemen berongga terpisah dengan sofa dan meja anggur di dalamnya. Luo Qingyu dan MU Yuyan duduk berhadapan, mata mereka terpaku satu sama lain. Di samping kedua wanita itu Ning Qianqian dan Lin Youchu menyipitkan mata indah mereka dan saling menatap. Dibandingkan dengan kesopanan dan pertukaran antara istri pertama dan istri kedua, keduanya dengan status yang sedikit lebih rendah, lebih belak-belakan, mata mereka dipenuhi dengan permusuhan dan penghinaan timbal balik. Jenis yang tidak disembunyikan jika MU Yuyan dan Luo Qingyu tidak ada di dekatnya, kedua gadis itu akan melompat dan mulai menjambak rambut satu sama lain. Aku selalu mendengar bahwa keluarga Luo di kota Tianyu sangat kaya dan berkuasa, tetapi sepertinya mereka tidak begitu populer akhir-akhir ini. Ada banyak rumor di luar sana bahwa keluarga Luo telah menggunakan nama keluarga Ye untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan banyak keluarga kaya di dunia luar. Memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan uang, MU Yuyan mulai menyerang. Dia perlahan mengambil koktail yang disodorkan Junzi kepadanya. Meneguk seteguk dan pada saat yang sama mendorong nampan di depan Luo Qingyu. Meskipun apa yang dia katakan kasar, itu semua benar. Ini hampir merupakan fakta yang diakui. Kota Tianhai dekat dengan kota Tianyu. Begitu ada gangguan, bahkan jika tidak dapat menyebar di internet, itu akan menyebar dari mulut ke mulut pada saat pertama. Anda tahu kapan keluarga Luo dekat dengan keluarga Ye di Anjing? Tidak hanya orang-orang kaya di kota Tianyu yang ingin menjilat mereka, tetapi ada juga sekelompok besar orang di kota Tianhai yang khawatir bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjilat Yelang. Luo Qingyu mengulurkan jari-jarinya dan dengan lembut menyentuh gelas koktail beberapa kali. Tetapi dia tidak mengambilnya, sebaliknya dia merenung sejenak, tersenyum dengan tenang dan berkata, adalah sifat manusia untuk mencari muka dengan yang berkuasa. Keluarga Luo pada awalnya adalah keluarga sekuler, tidak mungkin mereka tidak tergoda oleh kesempatan mudah untuk menghasilkan uang seperti itu. Untungnya Ye Lang tiba tepat waktu untuk menghentikan penyebaran insiden. Dia berhenti mengetuk permukaan gelas koktail dengan jari-jarinya yang ramping. Dan melanjutkan sama seperti keluarga MU dan keluarga Ye Yanjing saat itu. Jika keluarga Ye tidak turun tangan, keluarga MU pasti sudah menjadi mangsa bagi banyak keluarga. Ini juga sifat manusia ketika melihat peluang menghasilkan uang di depan mata, sulit bagi siapapun untuk tidak tergoda. Sama seperti ibu presiden MU, jika dia tidak mengambil kesempatan untuk menandatangani kontrak pernikahan dengan keluarga Ye, bagaimana dia bisa selamat dari periode yang penuh gejolak dan gelap itu? Luo Qingyu menanggapi provokasi MU Yuyan dengan tenang. Dan pada saat yang sama menyerang MU Yuyan. Terus terang saja, ini semua tentang mengungkap rahasia masing-masing. TSK, Lin Youchu terkejut ketika dia melihat sahabatnya yang tumbuh dewasa mengenakan stoking putih dikritik. Ya Tuhan, aku tidak menyadarinya. Selain wanita yang tidak terlihat seperti orang baik, wanita yang terlihat sedikit baik ini juga sangat sinis ketika berbicara. Dan dia bahkan membuat sahabatnya tersipu. Wajahnya bahkan lebih merah daripada saat dia menonton dari pinggir lapangan tadi malam. Kalian bisa bayangkan betapa marahnya sahabat Guo Huyan. Aku benar-benar tidak tahu kenapa kita datang ke klan. Cuacanya mengerikan sekali, panas sekali. Lin Youchu menyentuh lengan MU Yuyan, cemberut dan menggumamkan sesuatu sebagai keluhan. Melihat sekeliling dan melihat bahwa kotak kecil yang dipartisi tertutup rapat. Selama tidak ada yang masuk, tidak ada yang bisa melihat pemandangan di dalamnya. Tiba-tiba dia mengambil keputusan dan menaikkan taruhannya. Dia menarik kerahnya, memamerkan asetnya yang membanggakan tanpa meninggalkan jejak apapun. Dan mengeluh dengan nada yang lebih kuat, benar, dalam cuaca yang begitu panas. Ye Lang tidak mengizinkan kami memakai suspender, dengan mengatakan bahwa dia khawatir orang-orang klan ini akan memanfaatkan kami. Sungguh pun aku tahu Ye Lang khawatir tentang kami, dia juga harus mempertimbangkan perasaan kami sepanjang hari. Aku memintanya untuk lebih sering keluar dan tidak berada di sekitar kami sepanjang hari, tetapi dia tidak mau mendengarkan, dia tidak mau mendengarkannya. Sejujurnya ketika menghadapi serangan MU Yuyan yang terorganisir dengan baik dan sedikit terkendali, Luo Qingyu masih mampu melawan balik. Tapi dia bertemu Lin Youchu yang tidak bermain sesuai aturan. Dia hanya menarik ke bawah kerahnya dan berbicara dengan suara menggoda, yang benar-benar membuatnya kehilangan kesabaran.
Aku tidak tahu bagaimana menanggapinya. Dia tanpa sadar melihat adik juniornya, berharap mencari bantuan. Tetapi ketika Ning Qianqian melihat Lin Youchu menarik kerahnya, dia menunduk untuk melihat dirinya sendiri diukur dengan matanya. Dan setelah merasa bahwa dia masih perlu bekerja lebih keras, dia menyerah pada cara pamer ini. Apa yang kamu lihat? Apakah ada sesuatu yang menarik di tanah? Biar kulihat. Lin Youchu bertanya sambil tersenyum. Ning Qianqian mengangkat kepalanya. Seolah menahan rasa sakit, dan melambaikan tangannya. Jangan bahas itu. Ketika aku bertemu Yelang sebelumnya, dia mulai memperlakukanku dengan buruk begitu kami bertemu. Dan dia masih memiliki penyakit tersembunyi bab 316, apakah kamu gila, bisakah seorang penjahat begitu baik his? Apakah konflik internal menjadi begitu keterlaluan sekarang? Lin Youchu melihat ekspresi menyakitkan Ning Qianqian dan menghela napas dalam hatinya. Dia hanya memamerkan sosoknya, dan Ning Qianqian bahkan mengeluarkan serangan terarah Yelang. Ini seperti bermain landlord. Aku mengeluarkan 3 pasang dan kamu melemparkan bom kerajaan dan aku menghancurkanmu. Bagaimana kita bisa memainkan ini dengan berkembang pesat? Luo Qingyu mengerutkan kening dan memelototi adik perempuannya, seolah menyalahkannya dan mengeluh tentangnya. Ada makna mendalam yang tak terkatakan, seolah-olah dia merasa sedikit malu karena adik perempuannya memamerkan kedekatannya dengan Yelang di mata orang lain. Ning Qianqian mengerutkan bibirnya dan menggerutu dengan tidak senang, apa salahnya dengan Kusu Yelang melakukan hal-hal yang membuat semua orang marah. Dan aku tidak diizinkan untuk memberitahu orang lain tentang hal itu. Dia benar, apa yang dia takutkan ini adalah faktanya ketika dia melambai kepada Yelang. Orang ini tidak bermain sesuai aturan dan hanya melambai ke 3 arah bawah. Tidak bisakah dia mengatakan apapun? Adapun apa yang akan dipikirkan Lin Youchu dan MU Yuan itu urusan mereka dan tidak ada hubungannya dengan dia. MU Yuan merenung sejenak lalu tersenyum dan melihat ke arah Luo Qingyu sambil bergumam pada dirinya sendiri, sudah lebih dari 20 tahun. Dan kita belum pernah bertemu dan tiba-tiba kita bertunangan. Era apa ini? Orang tua memutuskan dan mak comblang memutuskan, terlalu kuno. Dengan bakat yang dimiliki Nona Luo, dia seharusnya tidak terlalu serius dengan pertunangan ini, kan? Luo Qingyu hendak berbicara ketika dia ditarik mundur oleh adik perempuan di sebelahnya dan kemudian dia menoleh untuk melihat ke sana. Ning Qianqian menghela nafas, merasa sangat sedih. Dia menatap kakak seniornya dengan kasihan, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Presiden MU benar sekarang. Siapa kakak seniorku? Bagaimana mungkin dia peduli dengan pertunangan yang bahkan belum diakui? Tetapi kebetulan ketika Yelang datang ke keluarga Luo. Kakak seniorku terluka parah. Kamu tidak tahu bahwa kakak seniorku hampir meninggal pada saat itu. Bahkan dalam situasi ini, kakak seniorku tidak berniat mengandalkan kekuatan keluarga Ye. Namun, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Yelang menolak untuk membatalkan pertunangan tersebut apapun yang terjadi. Tidak hanya keras kepala, dia juga melakukan segala cara untuk membantu kakak senior saya menemukan obat berharga untuk menyembuhkan lukanya. Dia bahkan pergi ke tempat berbahaya seperti Gunung Tianshan secara langsung. Mempertaruhkan nyawanya untuk membantu kakak seniorku memetik teratai salju Tianshan 1000 tahun yang langka yang menghidupkan kembali kakak seniorku. Meskipun kakak seniorku adalah orang yang agak acuh tak acuh. Dia tetap seorang gadis bagaimanapun juga. Ketika dia bertemu dengan pria yang begitu bersemangat di saat yang paling sepi dan tak berdaya, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Yang paling penting adalah Yelang benar-benar tulus dan akan benar-benar mengambil tindakan praktis. Pada saat ini Ning Qianqian tampak seperti seseorang yang telah melihat semua kesedihan dan penderitaan di dunia. Dia menghela napas dan memegang lengan Luo Qingyu mengungkapkan cinta Yelang untuk kakak seniornya, kutu kuda poni kecil yang licin. Lin Youchu bergumam pelan, matanya terpaku pada area di bawah perut Ning Qianqian, tidak tahu kemana dia melihat. Di dalam kotak yang dipartisi, kedua wanita dari kedua sisi duduk berhadapan. MU Yuan menekan kekecewaannya dan tersenyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak sulit untuk dimengerti. Yelang tidak akan peduli dengan batasan dari kontrak pernikahan ini. Tetapi kebetulan sekali Nona Luo sedang dalam masalah dengan kepribadiannya, tidak mungkin baginya untuk hanya berdiri diam dan menonton. Adapun sisanya, Nona Luo mungkin terlalu khawatir. Luo Qingyu mengerutkan kening, menatap MU Yuan di seberangnya. Dan bertanya dengan curiga, mengapa Presiden MU begitu khawatir tentang pertunangan saya dengan Yelang? Jika aku ingat dengan benar, pertunangan antara keluarga MU dan keluarga Ye sepertinya sudah dibatalkan, kan? Suasana berangsur-angsur menegang. Kedua belah pihak berselisih, tidak ada yang mau mengalah. Junzi, yang menguping di sudut tidak jauh dari sana, melihat situasi ini dan punggungnya sudah keringat dingin. Dia berlari menuju gedung kantor angkatan bersenjata setempat klan. Dia tidak berani tinggal lebih lama di bar karena takut mendengar kata-kata yang akan membuatnya ketakutan setengah mati. Satu-satunya solusi adalah pergi mencari tuan muda saya sendiri. Ketika mereka tiba di kantor Yelang, Junzi belum sempat berbicara. Tetapi Yelang Wo yang duduk di belakang meja mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Mari kita bicara nanti. Jika ada yang ingin kamu katakan, saya ada sesuatu yang penting untuk dilakukan di sini. Setelah mengatakan itu, dia menyisihkannya. Dia membolak-balik beberapa dokumen di tangannya, berhenti di sebuah halaman, mengangkat sudut mulutnya sedikit. Menatap Nick dengan senyum main-main dan berkata, grup tentara bayaran bernama Blood Wolf ini. Grup tentara bayaran Blood Wolf dapat dikatakan sebagai organisasi tentara bayaran yang sangat kuat. Dan itu juga merupakan kekuatan di bawah komando Ye Feng, putra keberuntungan pertama. Yang tak terduga adalah setelah kehilangan pemimpin mereka, Ye Feng, mereka malah lari ke tempat terpencil kelana untuk berkembang.
Nick mengangguk. Tuan Yedo, Anda tahu grup tentara bayaran Serigala Darah? Grup tentara bayaran ini sangat terkenal secara internasional. Meskipun tidak semisterius Darkblade dan Hidden Killer, Blood Wolf memiliki kekuatan tentara bayaran yang kuat. Di beberapa negara kecil. Bahkan angkatan bersenjata setempat pun tidak mau menghadapi mereka secara langsung. Yelang mengetuk-ngetukkan jarinya dengan ringan di atas meja, tersenyum dan mengangguk. Lumayan, termasuk grup tentara bayaran Serigala Darah ini. Dalam 3 hari, aku harus mengumpulkan semua organisasi dan tentara bayaran ini di bawah komandoku. Kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, kan? Ada banyak sekali organisasi dan pasukan bayaran dari berbagai ukuran di klan termasuk beberapa parasit di antara mereka saat dia berada di sini. Dia menaklukkan Nick lagi dan membunuh beberapa organisasi yang melakukan bisnis berbahaya di pasar gelap Longguo. Dan mendukung beberapa organisasi yang melakukan bisnis penyelundupan ke negara lain seperti Sakura. Membunuh 2 burung dengan 1 batu, mengapa tidak melakukannya? Adapun mereka yang memiliki kekuatan. Seperti kelompok tentara bayaran Serigala Darah, bukankah akan bagus jika dia bisa merekrut mereka di bawah komandonya? Nick menelan ludahnya dan berkata dengan canggung, Tuan Ye, kelompok tentara bayaran Serigala Darah ini tidak begitu mudah untuk dihadapi. Terutama ketika mereka memasuki negara itu, mereka membawa beberapa senjata pemusnah massal. Jika kita gegabah menargetkan mereka, aku khawatir akan mudah mendapat masalah. Karena, temukan beberapa Jonin untuk mengikuti Anda. Jika ada pembangkang di antara Serigala Darah, bunuh mereka dan temukan pemimpin yang bersedia untuk tunduk. Yelang memberikan instruksi samar kepada Ishiharakana. Yang dia pedulikan bukanlah para ahli kuat di Serigala Darah, tidak peduli seberapa kuat mereka tidak sebaik Ye Feng atau ninja senior di Darkblade. Yang dia inginkan adalah sejumlah besar tentara bayaran di antara Serigala Darah Ye Feng sudah mati sebagai penjahat di balik kematian Ye Feng. Jika saya tidak menjaga keluarganya dan wanitanya, apakah saya masih dianggap manusia? Bab 317 Waspadalah siang dan malam, tetapi sahabat sulit untuk dijaga. Aku akan pergi ke sana sendiri. Karena Ishihara melirik mandala berdarah yang berdiri di belakang Yelang, mendengus dalam hatinya, dan merasa sangat kesal. Wanita ini seperti bayangannya yang mengikutinya kemanapun dia pergi, seolah-olah dia takut dia akan punya waktu untuk berduaan dengan Yelang. Daripada tinggal di sini dan terus ditatap, akan lebih baik melakukan sesuatu yang bisa membantu Yelang dan meninggalkan kesan yang lebih baik. Yelang mengangguk dan setuju. Jangan membunuh tentara bayaran yang tidak relevan tanpa alasan. Ini hanya pengingat. Bagaimanapun, karakter Kana Ishihara membuatnya memandang rendah kehidupan orang lemah. Bahkan bawahannya sendiri, apalagi tentara bayaran Serigala Darah. Jangan khawatir, Tuan Ye, aku tidak akan mengecewakanmu. Kana Ishihara memberi Yelang tatapan menawan lalu meninggalkan kantor di bawah pimpinan Nick. Tuan Ye, Anda sangat luar biasa. Anda benar-benar penyelamat klan kami. Anda baru saja tiba selama beberapa hari, dan Anda telah dengan mudah melenyapkan beberapa organisasi ilegal yang menciptakan kekacauan di klan. Anda telah memberi klan langit yang cerah dan jernih misteri. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan kehormatan untuk mengundang Anda makan malam. Kegiatan setelah makan malam juga telah diatur, yang semuanya adalah barang-barang berkualitas tinggi yang diimpor dari luar negeri. Tuan Ye, istri saya sudah lama mengagumi Anda. Saya ingin tahu apakah dia memiliki kehormatan untuk bertemu dengan Anda. Sekelompok pemimpin pasukan bersenjata setempat klan saat ini memanfaatkan ketidakhadiran Nick untuk mulai melantunkan pujian dan mencoba segala cara untuk mendekati Yelang. Pesta makan malam 1 demi 3 adalah hal yang sangat umum. Bahkan ada pemimpin bersenjata setempat yang memperkenalkan istrinya sendiri. Lakukan saja pekerjaanmu dan ikuti pengaturan Nick untuk saat ini. Jika kamu tidak punya kegiatan lain untuk dilakukan, pergi saja. Yelang melambaikan tangannya dan mulai mengusir orang. Apa-apaan ini? Apa yang bisa dilakukan di tempat terpencil seperti klan ini? Warna kulitnya berbeda, dia tidak terlalu gemuk. Dia menyesap teh dan berhenti sejenak sebelum melihat ke arah Junzi yang sudah berdiri lama, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa kamu di sini? Bukankah aku memintamu menjemput Luo Qingyu? Aku. Junzi membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Bukankah Tuan Muda memintanya untuk menunggu di sana? Kenapa dia menuduhnya lalai sekarang? Melihat mata Junzi bergerak-gerak dan melihat keluar pintu dari waktu ke waktu, sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Yelang melihat kembali mandala berdarah di sampingnya dan wajahnya langsung menjadi gelap. Kau ini, sudah berapa lama Giro itu bersamaku? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh Giro? Jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, kentut saja. Jangan terlalu ragu. Jika seseorang tidak mengenalmu, mereka mungkin berpikir kau ingin pergi ke rumah pria klan itu untuk menemui istrinya. Junzi Masterit memiliki raut wajah yang bermasalah seolah-olah dia sudah menahannya selama 3 hari dan tidak bisa buang air besar. Dia merasa sedikit sakit dan bingung. Yelang terbatuk, mengepalkan tinjunya dan meletakkannya di mulutnya. Dia melihat kembali ke mandala berdarah dan berkata sambil tersenyum. Giro, lihat orang ini, apakah dia pantas dipukuli? Aku keluar duluan. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan wanita itu, karena Ishihara. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Bloody Mandragora memelototi Junzi, mencari alasan, dan meninggalkan kantor. Dalam sekejap mata. Yelang dan Junzi adalah satu-satunya yang tersisa di kantor. Ayo, minumlah teh. Yelang mengeluarkan cangkir, menuangkan segelas untuk Junzi. Dan menyerahkannya kepadanya. Ketika Junzi menghampirinya, dia menepuk bahunya dan berkata, maafkan aku karena telah membuatmu mengalami ini. Tidak ada keluhan. Junzi menggelengkan kepalanya dengan wajah pahit. Merupakan kehormatannya untuk menanggung kebencian Nona Blood terhadap Tuan Muda.
Aku hanya bertanya-tanya, karena Nona Blood begitu sering menyimpan dendam padaku, apakah suatu hari kepalaku akan dipenggal dengan belati ketika aku berjalan di jalanan pada malam hari? His. Bahkan hanya memikirkannya, Junzi merasakan hawa dingin di lehernya. Setelah menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan hawa dingin itu, Junzi berkata dengan serius. Tuan, sungguh disayangkan hari ini, saya mengikuti instruksi Anda untuk menjemput Nona Luo dan ketika saya pergi ke bar, saya ingin membawa Nona Luo ke kamar tidur terlebih dahulu. Tetapi siapa sangka Presiden MU dan Nona Lin akan turun pada saat ini. Dan kedua belah pihak bertemu dan berkonfrontasi di ruang pribadi lobi bar. Tampaknya mereka akan berkelahi. Kamu harus kembali dan menstabilkan situasi. Ye Lang mengangguk mengerti, mengetuk-ngetukkan jarinya ringan di atas meja. Ning Qianqian juga ada di sini. Junzi memegangi kepalanya dan berkata, dia dan Nona Lin adalah yang paling sengit berdebat. Masing-masing lebih menghasut daripada yang lain. Ye Lang tersenyum. Tidak apa-apa, dengan adanya Ning Qianqian dan Lin Youchu di sini, itu tidak akan menjadi masalah besar. Aku memintamu untuk mengambil obat fisiknya. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Kalau soal Kelanif, dia ingin mengumpulkan beberapa organisasi. Pasti tidak akan berhasil jika dia hanya mengandalkan Kana Ishihara. Memusatkan seluruh energinya pada seorang wanita dari negara Sakura. Bukankah itu seperti memelihara seekor harimau betina di sisinya? Bloody Mandragora sudah terbiasa sendirian dan membenci hal-hal sepele seperti itu. Kita hanya bisa membebankan sebagian beban pada Junzi mencari di tubuhnya dan berkata. Hampir selesai. Kalau kau tidak mengingatkanku, aku pasti sudah lupa tentang peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini. Dia membuka laci meja dan benar-benar mengeluarkan 10 botol ramuan kebugaran fisik ke-10 dari tas ransel sistem. Menyerahkan kepada Junzi dan berkata ambil 5 dari 10 botol ramuan kebugaran fisik ini. Dan berikan 5 botol sisanya kepada Lau Huang dan yang lainnya kalian telah mendapatkan begitu banyak hal baik dari saya, dan sebagai hasilnya. Kesenjangan kekuatan antara kamu dan Lau Huang serta yang lainnya semakin melebar mulai sekarang, kekuatanmu pasti akan menjadi tingkat pertama. Tetapi Lau Huang dan yang lainnya tidak boleh ketinggalan, karena bagaimanapun juga mereka adalah kelompok pertama orang yang mengikutiku. Apakah kamu mengerti? Bukannya Ye Lang pelit, dia hanya bersedia memberikan sedikit obat fisik ini. Memang benar bahwa kebugaran fisik Junzi dan yang lainnya tidak dapat menahan peningkatan drastis. Tidak seperti Blood Mandragora, mereka belum pernah mengambil Tianshan Snow Lotus. Begitu mereka mengonsumsi obat semacam ini yang dapat dengan cepat meningkatkan kebugaran fisik, sangat mudah menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh. Tuan, Anda benar-benar tidak ingin kembali dan melihat-lihat? Aku merasa jika mereka terus seperti ini, jika Nona Luo dan Presiden MU mulai bertengkar, aku tidak yakin apakah Nona Ning dan Nona Lin akan turun tangan. Tetapi rambut mereka pasti akan ditarik. Junzi tidak bisa menahan diri untuk mengingatkannya, dan dia mengeluarkan tas praktis berwarna merah besar dari saku jasnya dengan mudah. Dan memasukkan semua ramuan konstitusi O10 ke dalamnya, seperti seorang lelaki tua pergi ke pasar sayur untuk membeli sayuran. Ini sudah menjadi kegiatan sehari-hari dan saya selalu membawa tas belanja praktis bersama saya. Jangan khawatir, jika Luo Qingyu datang ke sini sendirian, saya tidak akan mengatur agar dia beristirahat di bar. Ye Lang melambaikan tangannya dan menguap, tampak sangat tenang. Ada beberapa hal yang, ketika saatnya tiba, tidak dapat disembunyikan dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan mengandalkan otak Anda. Belum lagi wanita dengan kepribadian lemah seperti Luo Qingyu, itu akan semakin memakan waktu dan tenaga. Tapi siapa yang meminta Luo Qingyu membawa Ning Qianqian ke sini? Mengingat kepribadian Ning Qianqian, mungkinkah dia hanya akan melihat kakak seniornya mengundurkan diri? Bagi wanita seperti Luo Qingyu dan Ning Qianqian, mengambil ciuman pertama mereka seperti mengambil darah pertama dari wanita biasa. Ada orang yang lebih cemas darinya sekarang bab 318 konspirasi melawan Ye Lang di sisi lain. Pembicaraan Luo MU secara resmi berakhir. Lin Youchu kembali ke kamar dan memeluk lengan MU Yuan. Mengeluh tanpa henti. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari aku akan dipatuk matanya oleh seekor elang setelah berburu sepanjang hari. Wanita bernama Ning Qianqian itu tidak terlihat seperti orang baik, aku bisa tahu dalam sekejap bahwa dia adalah Master Kang. MU Yuan mengerutkan kening dan tidak terlalu peduli pada Ning Qianqian. Sebaliknya, dia lebih memperhatikan Luo Qingyu. Aku selalu merasa bahwa perkembangan berbagai hal agak tidak terduga. Apakah kamu pikir mungkin saja Luo Qingyu dan Ye Lang sebenarnya tidak memiliki hubungan yang sangat dalam? Dan hanya terbatas pada batasan kontrak pernikahan. Lin Youchu memainkan bibirnya yang kemerahan mata cantiknya berputar-putar. Dan badai kecil muncul di kepala kecilnya. Maksudmu Luo Qingyu belum mengetahui kekuatan Ye Lang? Apakah kamu pikir demonstrasi kita kali ini akan membuat Luo Qingyu mundur dan meninggalkan Ye Lang atas inisiatifnya sendiri? Dan kemudian Ye Lang akan menaruh dendam terhadap kita dan tidak akan pernah bertukar pikiran secara mendalam dengan kita lagi. MU Yuan memutar matanya, tidak bisa berkata-kata. Dia baru saja membuka mulutnya tetapi masih banyak yang ingin dikatakan, tetapi Lin Youchu menebak semuanya. Lin Youchu menepuk bahunya dan berkata menghibur, jangan khawatir, jika Luo Qingyu datang sendirian, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi sejauh yang aku tahu, Ning Qianqian, kutu kuda kecil yang mengikutinya itu, tidak akan pernah pergi atas inisiatifnya sendiri. Jika aku berada dalam situasi ini, aku pasti akan menyeretmu, Yuan, ke dalam lubang api bersamaku. Aku tidak akan pernah bertarung sendirian. Seperti yang MU Yuan duga setelah kembali ke kamar. Luo Qingyu berdiri di luar jendela, matanya kosong dan melihat pemandangan kosong tanpa fokus. Penuh melankolis. Mengapa ini terjadi?
Dia sudah menduga bahwa dengan latar belakang keluarga Yelang, tidak mungkin dia hanya memiliki satu orang kepercayaan. Dari apa yang telah dia lihat selama bertahun-tahun, para pejabat itu tampak rendah hati dan baik di permukaan. Tetapi mereka memiliki semua yang diharapkan di belakang layar kecuali bahwa beberapa dari mereka terhambat oleh kombinasi kepentingan. Tetapi ketika dia benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri dan melakukan percakapan tatap muka dengan Enyu Yuan, dia masih tidak bisa menyembunyikan kehilangan di hatinya. Mungkinkah Luo Qingyu benar-benar ingin melayani pria yang sama bersama wanita lain? Apakah itu masih dirinya sendiri sungguh pria yang tidak tahu malu, bermain mata dengan wanita lain? Aku tidak pernah menyangka Yelang akan menjadi pria seperti ini. Jika aku tahu ini, aku seharusnya meracuninya sampai mati sebelum dia meninggalkan kota Tianyu. Di kamar tidur, Ning Qianqian menggeledah kotak dan lemari sambil memasukkan beberapa pakaian yang baru saja kakak senior masukkan ke dalam koper. Sambil berkemas, dia mengeluh, "Kakak senior, apa yang kamu lakukan? Kita semua tahu orang seperti apa Yelang itu, dan kamu masih berencana untuk tinggal di sini?" Luo Qingyu berbalik, menatap adik perempuan magang yang sibuk, dan bertanya dengan curiga, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ning Qianqian bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia memegang tas kain merah yang disulam dengan burung mandarin di depan matanya. Melihatnya dan berkata dengan terkejut, "Kakak, bukankah ini burung mandarin yang kau sulam sendiri ketika kau masih remaja? Kenapa kau masih membawanya sekarang?" Dia mengangkat kepalanya dan melirik hati Luo Qingyu. Twitch Ray Times 4 times Scan Testing di War. Luo Qingyu berjalan maju dengan cepat dan mengeluarkan semua pakaian dari koper. Terutama tas kain merah kecil itu dan memasukkannya di bawah kasur. Dia melintir telinga adik perempuannya dengan marah mengerutkan kening dan memarahi. "Apa yang kamu lakukan?" Ning Qianqian cemberut dengan kesal duduk di tepi tempat tidur dengan marah menunjuk keluar dan mengutuk. "Lihat, Enyu Yuan dan Lin Youchu keduanya datang untuk menindas kami. Mereka berdua mengandalkan fakta bahwa mereka adalah wanita Yelang untuk memaksanya turun tahta. Jika itu kamu, apakah kamu akan tahan dengan ada bicara seperti ini dari kakak senior?" "Aku tidak tahan. Priaku, dia hanya boleh menjadi milikku. Tidak mungkin dia akan berbagi dengan wanita lain. Yelang bukan satu-satunya pria di dunia. Apakah semua pria lain sudah mati? Jika yang terburuk menjadi kenyataan, bukankah kita memiliki adik junior kita? Bahkan jika adik junior bukan orang baik, setidaknya dia hanya memiliki satu wanita. Kakak senior 4 di sisinya yang jumlahnya setengah dari Enyu Yuan dan Lin Youchu. Mengapa kita masih di sini jika kita tidak pergi? Apakah kamu mencari masalah? Pergi sekarang." Luo Qingyu berdiri di sana dengan bingung, sepertinya ini juga sebuah solusi. Tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, dia menolaknya dalam hatinya. Apa hubungannya ini dengan Chen Fen? Lagi pula masalah yang aku janjikan pada Yelang belum terselesaikan. Dan aku masih tidak bisa menghubungi kakak senior keduamu. Apa yang harus kulakukan jika sesuatu benar-benar terjadi? Juga, sejak kapan Yelang menjadi laki-lakimu? Ning Qianqian sangat gembira dan diam-diam mengacungkan jempol pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia pantas disebut sebagai primedis kecil. Otak kecilnya luar biasa mengetahui karakter dari kakak perempuan senior. Dia pasti marah setelah percakapan dengan Enyu Yuan. Dan bahkan mungkin mempertimbangkan untuk mundur jika aku menasihatinya saat ini. Mungkin akan memiliki efek sebaliknya, pemikiran terbalik. Gelombang mundur sebagai kemajuan ini benar-benar luar biasa, sebuah kecerdasan yang luar biasa. Semua ini tidak penting jika kakak perempuan senior kedua benar-benar ingin membunuh Yelang. Tidak apa-apa. Siapa suruh Yelang bilang dia mencintaimu tapi masih menggoda gadis lain di luar? Dia pantas mendapatkannya. Ngomong-ngomong, jika terjadi sesuatu padanya, Enyu Yuan dan Lin Youchu akan menangisinya. Apa urusannya dengan kita? Ning Qianqian mendengus dingin seolah dia marah dan sangat kesal. Luo Qingyu menghela napas. Kapan dia pernah mengucapkan kata-kata cinta yang ambigu itu? Dia tidak pernah menyebut kata cinta di kota Tianyu. Dia hanya melakukan itu karena tanggung jawab dari perjanjian pernikahan. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan teratai salju Tianshan dan menyelamatkan saya. Hidupku diberikan olehnya. Hak apa yang kumiliki untuk memintanya melakukan tugasnya? Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saat adik perempuanku melampiaskan amarahnya, Luo Qingyu secara bertahap merasa seolah-olah dia telah mengetahuinya. Mungkin bisa dikatakan bahwa dia sudah lama tidak bertemu Yelang dan pikirannya menjadi kacau. Dia pernah membuat sumpah diam-diam di dalam hatinya bahwa dia akan melindungi Yelang sepanjang hidupnya. Jadi mengapa dia harus mundur sekarang? Betapa konyolnya kakak perempuan, kau bisa menahan ini? Apakah kau ninja ilahi dari negara Sakura? Ning Qianqian sangat marah hingga hidungnya berkerut. Pokoknya, aku tidak tahan. Aku benar-benar tidak tahan dengan jalan Lin Youchu itu. Sebagai pria, adalah hal yang tak terhindarkan untuk memiliki kegiatan sosial di luar. Tetapi jika wanita yang menghadiri kegiatan sosial itu datang kepada kami, kita yang memiliki hak untuk melakukannya harus percaya diri. Jika tidak, kita akan digosipkan. Mari kita begini saja. Untuk mengonfirmasi identitas Anda sebagai tunangan kakak senior, tunggu Yelang kembali malam ini, bersiaplah dan kenakan tas Mandarin Anda. Aku akan mengambil obatnya dan memberikan obat itu pada Yelang, lalu mencari kesempatan untuk menggendongnya ke kamarmu. Pada saat itu, kami berdua saudara perempuan akan menjadi 5. Jangan makan sendirian, kakak senior bab 319, Yelang yang sangat penyayang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Luo Qingyu mengerutkan kening, dan dengan jari-jarinya yang ramping, dia memelintir telinga Ning Qianqian lagi. Memelintirnya 180 derajat berlawanan arah jarum jam, Ning Qianqian sangat kesakitan sehingga dia dengan cepat memohon ampun.
Kakak senior aku salah lepaskan kau akan mencabik telingaku. Lihat apakah kau berani bicara omong kosong lagi. Luo Qingyu mendengus dingin lalu melonggarkan jari-jarinya dan menatapnya dengan serius. Ning Qianqian mengusap telinganya bergumam dan tergagap tidak berani berbicara dengan keras jika kau ingin makan sendirian. Bilang saja begitu, apakah perlu mencoba menutupi kesalahanmu? Mendengus kakak perempuan tertua hanyalah seekor babi besar yang mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Jika dia ingin pergi, dia pasti sudah melarikan diri 800 tahun yang lalu dan dia akan tetap mengklaim bahwa dia ingin membalas budi. Apakah ada cara untuk membalas budi seperti ini? Ketika saya berada di kota Tianyu, saya tidak tahu bagaimana situasi dengan kakak senior kedua. Jadi aku terbang ke sini bahkan tanpa meneleponnya. Lagi pula, dia akan menanyakan gosip tentang Yelang dari waktu ke waktu. Perlukah itu? Jika dia tidak tertarik pada Yelang, apakah dia akan melakukan ini? Juga, ketika Mu Yuyan datang tadi. Menurut status dan gaya senior sister dalam melakukan sesuatu, tidak mungkin baginya untuk duduk bersamanya. Apa hasilnya? Ada banyak ketegangan di antara mereka dan dia sering terseret ke medan perang. Dia tidak akan percaya bahkan jika kamu memelintir telinganya jika seseorang mengatakan bahwa saudari senior tidak memiliki Yelang di hatinya. Luo Qingyu mengerutkan kening dan melihat bahwa adik perempuan magang kecil itu bertingkah misterius, dia memarahi. Kekacauan macam apa yang kamu pikirkan? Dengan kesal Ning Qianqian memalingkan kepalanya dan berbaring di kasur sambil memainkan ponsel cerdasnya. Menjelajahi beberapa berita mengejutkan tak berarti dari media sosial, kedua kakinya menekuk dari waktu ke waktu, satu di depan dan satu di belakang. Dan dia menggunakan tumitnya untuk memukul pantatnya, dan dia terus berkata, "Aku hanya sedang sentimental. Yelang adalah milikmu seorang dan tidak ada hubungannya denganku. Mengapa aku harus membantumu dengan rencanamu? Paling buruk, lain kali Mu Yuyan dan Lin Youchu bergabung untuk berurusan denganmu. Aku hanya akan menonton kesenangan dari samping dan menyemangatimu dari waktu ke waktu. Tidakkah kamu melihat bagaimana situasi saat ini? Jika kamu ingin pergi, kamu tidak ingin pergi, dan jika kamu ingin tinggal, kamu ragu-ragu dan menolak untuk menjelaskan perasaanmu. Tunggu saja, apalagi Mu Yuyan bahkan Lin Youchu saja sudah cukup untuk kamu tangani, mudah untuk menghindari tombak tapi sulit untuk menjaga diri dari panah dari kegelapan. Jika Yelang diculik oleh seseorang, bahkan mungkin harus memberi mereka perlindungan secara rahasia. Ning Qianqian baru menyadari sekarang bahwa di dalam hati kakak seniornya, dia adik perempuan junior tidak dianggap sebagai salah satu dari dirinya sendiri dan bahkan dijaga. Betapa kejinya. Jelas sekali itu adalah jasanya bahwa pernikahan antara keluarga Ye dan keluarga Luo terjadi. Tapi sekarang dia hanya ingin memasukkan dirinya sebagai hadiah, tetapi dihentikan. Jika dia tidak memahami masalah dengan kakak perempuan senior, dia tidak akan pernah melakukan tugas yang tidak berterima kasih seperti itu lagi. Adapun Yelang, apakah dia punya kekasih di luar? Kakak perempuan senior tertua peduli. Tetapi dia tidak. Dia sudah lama tahu bahwa tidak mungkin bagi putra sulung dari keluarga sebesar itu untuk hanya bersama satu wanita. Selain itu, jika Yelang benar-benar menolak untuk menyerah, lalu kesempatan apa yang dia miliki untuk ikut campur? Melihat kehadiran Mu Yuyan dan Lin Youchu merasa semakin bahwa peluangnya telah meningkat. Tian Luo Qingyu memanggil. Ning Qianqian pura-pura tidak mendengar apapun. Dia berdiri, menyimpan ponsel cerdasnya, dan meninggalkan kamar tidur. Aku akan pergi jalan-jalan. Luo Qingyu melihat bagian belakang adik perempuannya, menghela napas pelan, dan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Sesaat, dia tidak tahu bagaimana memutuskan. Saya hanya bisa berdiri diam dan pergi bersama mereka. Kedua saudara perempuan itu berjalan di koridor, satu di depan dan satu di belakang. Tiba-tiba Ning Qianqian yang berjalan di depan berhenti dan tersentuh oleh saudari senior yang linglung di belakangnya. Dia segera berbalik dan menutupi mulutnya dengan satu tangan, membuat isyarat untuk membungkamnya. Kemudian dia menusuk pintu tertutup sebuah ruangan tidak jauh dari sana dengan jari tangan yang lain dan berkata, "Ada seseorang di dalam dan sepertinya mereka sedang membicarakan tentang Yelang." Luo Qingyu mengangguk dan bergerak mendekat. Ini adalah markas besar Dark Blade dan di klan, orang-orang curiga di sini. Siapa tahu jika ada yang merencanakan sesuatu yang buruk pada Yelang. Kita benar-benar perlu memantaunya. Di dalam ruangan Lao Huang dan beberapa orang tua lainnya ditambah Junzi berkumpul bersama dan mengobrol. Saudara Junzi, aku bukan tipe orang yang suka menjilat. Jika bukan karena kamu yang memimpin kami bersaudara tidak akan pernah mendapatkan berkah ini dalam hidup kami. Ya, Junzi, di antara kelompok besar saudara kita, aku ingin tahu berapa banyak yang masih bekerja keras untuk beberapa ribu yuan sebulan. Atau paling banyak puluhan ribu yuan dalam angin dan hujan berjuang untuk mencari nafkah. Tidak apa-apa jika Anda sehat. Tetapi begitu Anda merasa tidak enak badan, sedikit uang yang Anda hasilkan tidak cukup untuk membayar rumah sakit yang menghabiskan uang. Jangan bicara tentang hal lain, hanya Laukian. Istrinya memiliki beberapa masalah kesehatan. Dan biaya operasinya setidaknya 300.000 yuan, semua uang yang dia tabung lenyap dalam sekejap. Jika ini terjadi pada kita di masa lalu, aku khawatir kita juga akan disiksa sampai mati. Hei, terima kasih sudah bertemu dengan guru Ye. Jika tidak, bagaimana kita bisa begitu nyaman? Huang Tua mengangkat gelas anggur, membenturkannya di udara ke arah Junzi dan meminumnya dalam satu tegukan. Aku merasakan begitu banyak emosi. Setelah mengikuti Tuan Muda, belum lagi hal lain, gajinya saja sudah jauh lebih tinggi daripada orang-orang dengan jenis yang sama. Puluhan ribu setiap kalinya, dan ini adalah dasar-dasarnya.
Terlebih lagi, pendapatan orang-orang ini sama sekali tidak bergantung pada upah. Contohnya, jika mereka dalam perjalanan bisnis atau memantau seseorang, bonus untuk tugas ini saja bisa mencapai puluhan ribu. Belum lagi kali ini dia melakukan perjalanan bisnis ke klan, biaya penampilannya awal adalah 300 ribu dan semua biaya lainnya dibayar oleh tuan muda. Misi belum selesai, dan mereka menduga bonusnya pasti tidak kurang dari 7 angka. Selain itu, setelah tiba di klan, mereka memang memiliki penghasilan tambahan. Hanya dengan pergi ke gedung perkantoran setempat di klan. Bos kecil itu akan memberi mereka cek ketika mereka melihat mereka. Jumlahnya setidaknya ratusan ribu. Tuan muda diam-diam menyetujui hal ini dan tidak bergerak untuk mengambilnya kembali. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa semua orang di sini telah menjadi jutawan setelah mengikuti elang selama setengah tahun. Junzi diam-diam melirik video pengawas di ponselnya dan melihat Luo Qingyu dan Ning Qianqian berdiri di luar pintu. Dia mengerti apa yang sedang terjadi, memasukkan ponselnya ke dalam saku, meminum segelas anggur, dan berkata dengan santai, ketika aku memintamu untuk membantu. Aku ingin menuntun semua orang keluar dari jalan yang mulus, bagaimana mungkin aku berbohong kepadamu? Tidakkah kamu tahu siapa tuan muda kita? Anda sangat protektif terhadap kekurangan Anda. Selama Anda terus melakukan ini, Anda akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Dia memikirkannya, tidak tahu bagaimana memuji tuan muda itu. Di antara kamera pengintai di Dark Blade Bar. Kecuali yang ada di ruang pemantauan, ini adalah satu-satunya yang ada di tangannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan menghadapi hal seperti itu setelah kembali dari gedung perkantoran klan. Huang Tua dan teman-temannya sudah minum terlalu banyak, dan ada beberapa pertanyaan yang biasanya tidak berani mereka tanyakan. Tetapi sekarang mereka semua adalah saudara bersama. Mereka menjadi penasaran. Junzi, menurutmu untuk apa tuan muda datang ke klan? Dia ingin menaklukkan pedang kegelapan dan angkatan bersenjata setempat di klan dengan latar belakang keluarga tuan muda kita di Tiongkok. Apakah dia masih membutuhkan seseorang untuk membantunya? Mata Junzi berbinar, tetapi dia segera menahan amarahnya, berdeham, dan berkata dengan serius. Kamu tidak mengerti ini, tuan muda menjadi lebih tenang dan terkendali sejak dia datang ke kota Tianhai. Dia tidak lagi bertingkah seperti anak kecil dan meminta bantuan dari keluarganya untuk segala hal. Menurut tuan muda, mengandalkan keluarga seringkali membawa beberapa batasan. Itu adalah saya sudah lama bersama tuan muda. Kalau tidak, aku harus dikirim kembali. Tuan muda, dia datang ke klan untuk suatu tujuan. Apakah kamu melihat dua wanita dari negara naga yang datang ke klan hari ini? Old Hua mengangguk. Ya, dia sangat cantik, setara dengan Presiden MU dan Nona Lin. Tidak, mereka berdua sepertinya memiliki aura unik yang sulit dijelaskan. Junzi terkekeh, mereka berdua adalah ahli tingkat atas. Tidak perlu banyak usaha bagi siapapun dari mereka untuk berurusan dengan kita di sini, terutama Nona Luo Qingyu. Kita bersaudara, kalau tidak, aku tidak akan mengatakan hal-hal ini padamu. Suaranya nyaring dan kuat dan dia sengaja menaikkan volumenya seolah-olah ingin pamer karena takut tidak ada yang bisa mendengarnya. Apakah kamu tahu siapa Nona Luo Qingyu? Dia adalah tunangan tuan muda kita saat ini. Ketika saya menemani tuan muda ke kota Tianyu. Nona Luo Qingyu sakit parah dan sekarat. Hanya dengan pengorbanan tuan muda kita dia bisa diselamatkan. Namun sejak tuan muda mengetahui bahwa Nona Luo Qingyu terluka seperti itu oleh musuhnya, dia merasa semakin bahwa kekuatannya sendiri lemah. Itulah mengapa dia berpikir untuk datang ke klan untuk mengembangkan kekuatannya sendiri. Sehingga suatu hari dia bisa menghancurkan ahli yang melukai Nona Luo dengan parah. Hei, kadang-kadang ketika aku melihat tuan muda bekerja begitu keras untuk datang ke negara asing, aku sebagai pengawal pribadinya merasa sedikit kasihan padanya. Dia bisa saja bersenang-senang di negara naga, tetapi dia harus datang ke tempat terkutuk ini. Ini kerja keras, tetapi sekarang dia terancam oleh pembunuh tersembunyi sialan itu. Ini sangat membuat frustrasi. Jika aku tidak memiliki kemampuan, aku benar-benar ingin bergegas ke markas Hidden Killer dan membunuh semua bajingan itu. Junzi tampak mabuk. Dia menari dengan semangat dan berbicara sendiri. Huang Tua dan yang lainnya mendengarkan dengan tenang, menghela napas dalam hati bahwa tuan muda bisa menjadi pria romantis dengan perasaan yang begitu dalam. Tentu saja, sebagian alasannya adalah pengaruh alkohol yang mencegah mereka berpikir terlalu banyak. Mengenai apa yang akan mereka pikirkan ketika mereka sadar, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah beberapa kata didengar oleh Luo Qingyu yang berada di luar pintu dan riak-riak muncul di mata indahnya. Bahkan Ning Qianqian sangat marah hingga ingin mencubit kakak seniornya karena merasa penuh dendam pada yelang pria romantis ini. Seharusnya menjadi miliknya. Bab 320. Ambil inisiatif dan usir Luo Qingyu ketika hanya omong kosong tak berarti yang tersisa di ruangan itu. Luo Qingyu dan Ning Qianqian juga berjalan pergi. Semua orang di sini adalah bawahan Yelang. Setia dan berbakti. Tidak perlu mendengarkan keanehan tak tahu malu mereka. Setelah tiba di stand di lobi dan memesan 2 koktail, Ning Qianqian mengambil sip her, matanya berguling-guling saat dia tiba-tiba berkata, "Kakak senior, aku serius kali ini, mengapa kamu tidak kembali ke negara naga? Jika kamu terus berada di sini, MU Yuan dan Lin Youchu pasti akan terus menargetkanmu. Dengan status dan posisimu, berdebat dengan mereka akan menjadi aib bagimu. Kamu tidak perlu khawatir tentang kakak senior kedua. Biarkan saja aku tinggal di sini sendirian. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan kakak senior kedua, aku punya cara untuk membuatnya berhenti menyerang Yelangku. Tidak peduli apapun, dia bisa bertahan hidup berkat penyelamatan saya." Luo Qingyu menyesap koktailnya dan mengerutkan kening.
Dia merasa rasanya aneh dan tidak terlalu menyukainya. Dia bertanya dengan curiga, bagaimana denganmu? Jika kamu tetap di sini, kamu tidak akan menjadi sasaran? Mining kian-kian merasa geli. Mengapa saya harus takut menjadi sasaran? Hanya Eng Yuyan dan Lin Youchu? Kedua wanita itu apakah kamu percaya atau tidak selama aku di sini satu hari Ye Lang akan datang menemuiku setiap malam bermain denganku? Apakah kamu percaya aku bisa membuat mereka mengunjungi kerabatku setiap hari? Luo Qingyu memutar matanya singkatnya ketika dia ada di sini. Dia menghalangi adik perempuannya begitu dia pergi. Apakah adik perempuan bisa menjadi benar-benar tidak tahu malu? Ning Qianqian menghela napas, lupakan sajalah, percuma mengatakan apapun, kamu sudah mendengar semuanya sekarang, bahkan jika aku mengusirmu kau tidak akan pergi. Kamu bilang Ye Lang datang ke klan untuk menaklukkan Dark Blade dan angkatan bersenjata setempat, mengapa dia membutuhkan begitu banyak orang? Luo Qingyu menggelengkan kepalanya sedikit bingung setelah berpikir sejenak, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa yang sedang dipikirkannya. Mungkinkah Ye Lang berencana untuk melawan seluruh alam rahasia demi dirinya? Ye Lang tahu bahwa aura jahat yang aneh hampir merenggut nyawanya. Meskipun dia tahu seberapa kuat alam rahasia itu. Apakah dia masih akan melampiaskan amarahnya untuknya? Sungguh kekanak-kanakan. Luo Qingyu tersenyum pahit dalam hatinya, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia secara misterius merasakan emosi yang sangat nyaman dan menyenangkan melonjak dari lubuk hatinya. Mulutnya mengeluh tetapi tubuhnya tegak lurus. Baru larut malam Ye Lang kembali ke markas besar Dark Blade. Dia membawa aura membunuh dan mengintimidasi bahkan tanpa marah. Beberapa orang yang melihatnya tidak berani bernapas dengan berat. Apalagi memberitahu para antek Sakura Eng Yuyan dan Lin Youchu. Di kamar Luo Qingyu diam-diam melihat cahaya bulan. Setelah merasakan napas Ye Lang, dia ragu-ragu sejenak tetapi tetap mengikuti napasnya dan mengetuk pintu kantor. Mengapa kamu mengetuk pintu selarut ini? Jika kamu tidak punya urusan, keluarlah dari sini, suara teguran Ye Lang terdengar dari kantor. Luo Qingyu tersenyum pahit dan berkata, ini aku. Setelah beberapa saat, pintu dibuka. Ye Lang sendiri yang membuka pintu. Dia tersenyum canggung dan berkata, maaf, aku sedang menghadapi sesuatu dan aku sangat kesal. Luo Qingyu meliriknya dan tersenyum, kamu menghalangi pintu. Apa kamu tidak akan membiarkanku masuk? Silakan masuk. Ye Lang memberi ruang dan berinisiatif membantu Luo Qingyu membuat teh. Ada 13 langkah dalam seni membuat teh, masing-masing sangat indah dan hikmat. Seharusnya aku yang membuat teh. Luo Qingyu selalu memiliki senyum lembut di wajahnya. Aku hanya tidak menyangka bahwa kamu, putra sah keluarga Ye Dianjing, begitu mahir dalam etiket kuno ini. Daile kecil tidak layak disebut. Ye Lang berdiri, berjalan mendekat ke Luo Qingyu, dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh rambutnya. Luo Qingyu tidak menghindarinya, tetapi hanya meliriknya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, ada apa? Ada sesuatu? Biar ku bantu melepaskannya. Ye Lang maju dan meletakkan satu tangan di sepanjang pelipis Luo Qingyu, seolah-olah dia ingin melepaskan sesuatu, tetapi ketika dia menyentuhnya, dia menggerakkan telapak tangannya ke bawah, memeluk lehernya. Dan tiba-tiba mendorongnya maju dengan paksa. Dia juga berinisiatif untuk menemuinya dan memberinya ciuman penuh. 1 detik. 2 detik. 10 detik. Ye Lang dengan enggan mengerucutkan bibir atas Luo Qingyu yang kemerahan, mundur, dan merosot di kursi berlengan seolah-olah dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Sambil menggelengkan kepalanya dengan pahit. Bisa berciuman dengannya juga merupakan pemenuhan salah satu keinginanku. Qingyu, ada beberapa hal yang tidak bisa kusembunyikan darimu, bahkan jika aku tidak memberitahumu. Entah itu Yuyan atau Youchu, mereka dan aku sama seperti yang kamu pikirkan. Tidak hanya mereka berdua, tetapi ada wanita lain di luar sana. Jika kamu merasa jijik, pergilah. Ye Lang sepertinya tidak ingin menjelaskan seperti yang dibayangkan dan bahkan mengungkapkan keberadaan wanita lain. Aku tidak berpura-pura lagi, aku akan mengungkapkan warna asliku. Aku seorang playbau. Ayo pergi. Pergi jauh, aku akan mencari cara untuk menyelesaikan pertunangan antara keluarga Ye dan keluarga Luo. Ini tidak akan membawa dampak negatif apapun bagi keluarga Luo di masa depan. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ye Lang menghela napas dan hendak bangkit dan pergi. Luo Qingyu masih tenggelam dalam keterkejutan karena dicium dengan mata terbuka untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Rasa manisnya belum hilang ketika dia mendengar kata-kata tegas ini. Hatinya mencelos dan dia keceplosan, aku datang ke sini untuk menyelesaikan krisis Insha, apa hubungannya dengan Eng Yuyan dan Lin Youchu? Hidup ini tidak mudah. Ye Lang menghela nafas, meskipun aku tidak yakin bisa lolos tanpa cedera dari pembunuhan itu. Melindungi diriku sendiri bukanlah masalah besar, tidak perlu bagimu untuk terlibat dalam kekacauan ini. Jika jaringan intelijen keluarga Ye benar, penguasa pembunuh tersembunyi seharusnya memiliki hubungan dekat denganmu, kan? Termasuk reinkarnasi dari pemimpin daftar pembunuh juga memiliki hubungan yang besar denganmu. Benar sekali. Luo Qingyu tidak menyangkalnya, tetapi berkata terus terang, pembunuh tersembunyi adalah adik juniorku yang kedua dan Samsara adalah adik juniorku yang keempat. Tetapi beberapa hal tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu kalimat. Aku perlu turun tangan. Aku tidak ingin adik perempuan magang keduaku terluka. Seolah-olah ingin menebus kesalahannya, dia melanjutkan, aku tidak ingin kau terluka tanpa alasan. Apakah aku begitu penting di hatimu? Ini hanya ikatan pertunangan. Mungkin di hatimu, kau
Kau merasa bahwa aku telah mengeluarkan harga yang sangat besar untuk menyelamatkanmu, dan kau merasa malu padaku. Ye Lang berdiri di luar jendela kantor, menatap bulan terang yang sama dimanapun dan kapanpun. Dengan tatapan melankolis dan mendalam. Dari awal hingga akhir, apa yang kuinginkan bukanlah untuk disentuh, juga bukan kembalimu. Apakah kamu mengerti? Bab 321 Gadis keberuntungan mulai berkelahi. Ye Lang menoleh. Ekspresinya muram dan hanya menatap mata indah Luo Qingyu dengan sungguh-sungguh tanpa mengatakan apapun lagi. Semua kata terungkap dalam ekspresi berat itu aku. Luo Qingyu membuka mulutnya dan ingin menjelaskan sesuatu. Tetapi tidak ada kata yang keluar. Ya bagaimana dia menghadapi Ye Lang selama ini, seorang tunangan yang terikat oleh pertunangan atau seorang kenalan yang berterima kasih dan membalas budi. Sepertinya dari awal hingga sekarang dia tidak pernah menanggapi perasaan Ye Lang secara positif. Qingyu, aku bukan orang seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak akan peduli tentang untung dan rugi, bahkan jika kamu dan aku menjadi orang asing di masa depan. Kita telah memiliki kenangan indah ini, bagaimanapun juga. Pergi, tinggalkan klan, aku akan mengurus semuanya untukmu dan tidak akan meninggalkanmu dengan penyesalan apapun. Ye Lang melambaikan tangannya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Luo Qingyu berdiri di sana, matanya sedikit redup dan alisnya sedikit berkerut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia selalu merasakan sakit yang tumpul di hatinya. Dia mengambil langkah dan meninggalkan kantor Ye Lang dengan linglung. Bulan yang terang tergantung di langit. Ye Lang tidak melihat punggung Luo Qingyu, tapi hanya menatap piring giok terang sambil merasa sedikit gugup. Aku tidak tahu ke arah mana berbagai hal akan berkembang. Jika Junzi tidak memberitahunya terlebih dahulu tentang insiden penyadapan percakapan ruang rahasia. Dan jika tidak ada ciuman manis 10 detik yang membuat orang berlama-lama, dia pasti tidak akan berani mengucapkan kata-kata tegas seperti itu kepada Luo Qingyu. Bagaimanapun juga, mengingat kepribadian Luo Qingyu, dia mungkin saja pergi dan tidak pernah muncul lagi. Tapi sekarang, dengan kartu truf di tangan, Ye Lang harus mencobanya. Dengan kesempatan yang begitu bagus, dia harus merobek lapisan luar Luo Qingyu yang acuh tak acuh. Kalau tidak, akan selalu sedikit disesalkan membiarkan Luo Qingyu tetap di sisinya sebagai seorang dermawan dari awal hingga akhir. Ada banyak hal yang tidak dapat dicapai dengan menjadi seorang pembalas budi. Misalnya, Luo Qingyu tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk memberikan sejumlah besar nilai penjahat sekaligus dengan hanya mengandalkan identitas sebagai seorang dermawan. Adapun terikat oleh pertunangan itu harus menunggu sampai tahun monyet dan tahun kuda. Kurasa kau harus benar-benar menikah sebelum kau memiliki kesempatan itu. Hanya kali ini dengan waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Dia berani melakukan percobaan yang begitu berani. Gurgle Ye Lang duduk di sofa dan menyesap teh untuk dengan cepat menenangkan emosinya yang gelisah. Aku tidak tahu apa yang Luo Qingyu pikirkan di kamar tidur saat ini. Aku tidak tahu berapa banyak nilai penjahat takdir yang dapat diberikan Luo Qingyu. Setelah Eleven Mandala berdarah memberikan nilai penjahat takdir 100.000 poin. Kekuatan Luo Qingyu hampir 5 kali lebih kuat dari Blood Mandragora sebelum dia meminum ramuan konstitusi ke-10. Saat Ye Lang masih tenggelam dalam pikiran, Junzi berlari masuk dari pintu dengan kaget. Seru tuan, situasinya serius. Nona Ning Qianqian dan Nona Sue berkelahi di luar. Kau membuatku khawatir setiap hari. Ye Lang memutar matanya, berdiri, dan meninggalkan kantor, kemudian mengikuti Junzi keluar dari bar. Untungnya, kedua wanita ini punya akal dan tahu bahwa pangkalan Dark Blade sekarang adalah wilayah Ye Lang. Mereka tidak langsung bertindak di bar, tetapi lari keluar. Melihat Ye Lang datang, Bloody Mandragora itu melotot marah ke arah Junzi, membuat Junzi sangat ketakutan hingga dia menciutkan lehernya karena ketakutan. Merasa semakin bahwa kepalanya bukan miliknya lagi. Dia tidak berani menatap mata Blood Mandragora. Dan hanya bisa diam-diam bersembunyi di belakang Ye Lang seperti bayangan. Kamu masih memberontak. Apakah kamu berencana untuk membunuh prajurit yang mengadu kepada saya? Ye Lang mengerutkan kening dan berteriak dingin pada Mandragora berdarah. Mandragora berdarah membuka mulutnya dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku tidak akan mengganggu orang-orangmu. Dia ingin bersikap jahat kepada Ye Lang, tetapi dia takut jauh di dalam hatinya dia berani melawan Ye Lang dalam beberapa masalah kecil. Tetapi ketika sampai pada masalah besar, dia tidak akan pernah menentang pendapat Ye Lang. Itu hanya akan menempatkannya sekali lagi di antara jajaran pembunuh wanita lajang yang kesepian dan tak berdaya. Kamu baru saja tiba di klan dan kamu sudah membuat masalah. Ye Lang berhenti mencoba membujuk Blood Mandragora dan malah mengarahkan pandangannya pada Ning Qianqian yang mengenakan gaun hijau. Suaranya dingin, apa maksudmu membuat masalah untukmu? Dia menindas kakak senior keempatku dan masih dengan berani mengatakan kepadaku bahwa dia bisa mengalahkanku dalam 10 gerakan. Ini Qianqianan dikenal sebagai primedis kecil, kapan aku pernah menderita penghinaan seperti itu jika aku tidak memberinya pelajaran? Bukankah dia ingin menunggangi kepalaku di masa depan? Ning Qianqian mendengus. Ye Lang, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku tidak akan membunuhnya. Sungguh mulut yang besar, Mandala berdarah merasa dingin, bahkan Samsara tidak berani berbicara dengan arogan di depannya. Sekarang seorang adik perempuan biasa berani mengatakan bahwa dia tidak akan membunuhnya. Martabat seorang pembunuh tidak bisa dihina. Begitu dia selesai berbicara, Mandala berdarah berubah menjadi hantu dan menghilang di tempat. Seperti ninja baur Sakura yang menyatu ke dalam kegelapan dan hanya bayangan-bayangannya yang bisa terlihat. Berbeda dengan ninja Sakura, Mandala berdarah tidak bergantung pada ninjutsu atau teknik melarikan diri apapun. Tetapi sepenuhnya bergantung pada kecepatannya yang luar biasa yang mempesona. Dentang belati itu bertabrakan dengan bilah pendek, menghasilkan suara logam.
Ning Qianqian menekuk bibirnya, pergelangan tangannya terasa sakit, dan dia menghindar dan dengan cepat mundur untuk menghindarinya. Bagaimana bisa? Mandala berdarah mengerutkan kening dan mundur ke dalam kegelapan lagi. Dia sekarang dalam masa jayanya, bahkan lebih kuat dari duelnya sebelumnya dengan Samsara. Bahkan jika Samsara sendiri ada di sana, dia tidak akan mampu menerima serangannya seakurat itu. Mungkinkah kekuatan adik perempuan junior kecil ini bahkan lebih kuat dari Samsara? Bloody Mandragora bingung dan tidak berani melemahkannya sehingga dia menyerang Ning Qianqian satu demi satu. Berbeda dari mereka yang berlatih seni bela diri dengan gerakan berani dan kasar. Bloody Mandragora adalah seorang pembunuh profesional, dan beberapa kebiasaan pembunuh itu telah terintegrasi ke dalam darahnya. Kuncinya adalah membunuh dengan satu serangan, dan bergegas menuju titik fatal dengan cepat, akurat, dan tanpa ampun. Di jalan yang remang-remang. Hanya sosok hijau Ning Qianqian yang paling mencolok. Dari waktu ke waktu, bayangan hitam tiba-tiba melompat keluar dari suatu tempat di segala arah dan menyerangnya. Sudutnya rumit dan kecepatannya cepat yang mempesona. Jika Junzi menghadapi jebakan seperti itu, kepala di pundaknya pasti sudah diambil dan digunakan sebagai pispot 800 tahun yang lalu. Namun Ning Qianqian tetap tenang dan menerima setiap serangan dengan akurat. Dia mundur tepat waktu dan tidak memberi Blood Mandragora kesempatan untuk menyerang lagi. Tuan muda, di mata Anda, siapa yang lebih kuat, Nona Sue atau Nona Ning? Junzi menatap Tuan muda dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia lang mengerutkan kening. Aku tahu berat gasing itu. Tetapi untuk wanita ini, Ning Qianqian, apakah dia benar-benar memiliki kemampuan ini atau dia hanya kuat di luar tetapi lemah di dalam? Saya belum sempat memverifikasinya bab 322 hati wanita paling kejam. Junzi mengangguk dengan bingung. Dia selalu merasa bahwa apa yang dikatakan tuan muda itu aneh seolah-olah ada sesuatu yang salah. Dia tidak bisa melupakannya. Tetapi karena dia tidak punya bukti. Dia tidak berani mengatakan apapun. Mandragora berdarah. Dan kau pembunuh bayaran terhebat. Kupikir kau bukan siapa-siapa. Jika adik perempuanku yang keempat tidak menderita penyakit tersembunyi, apakah kamu punya kesempatan untuk menindasnya? Kau berharap. Jika adik perempuanku yang keempat berada dalam kondisi terbaiknya, dia hanya perlu satu tangan untuk berurusan denganmu. Ning Qianqian berdiri di jalan yang remang-remang dan berbicara dengan dingin dan merendahkan. Sebenarnya, aku sudah kaget. Apa-apaan ini? Bukankah sudah disetujui bahwa kakak senior keempat mengatakan bahwa dia ditekan olehnya menggunakan cara yang tercela dan tidak tahu malu? Kenapa mereka benar-benar berkelahi? Dia merasa bahwa kekuatan Bloody Mandragora tidak jauh lebih buruk daripada kakak senior keduanya sebelum dia mulai menggunakan taktik membunuh 1000 musuh dan melukai 800 miliknya sendiri. Hanya dalam beberapa ronde, pertarungan tangan kosong saja sudah membuat telapak tangannya sakit dan tulangnya terasa seperti akan patah. Jika dia terus seperti ini, dia akan dijepit ke tanah dan dipukuli oleh Mandragora berdarah sebelum dia dapat sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Mari kita lihat siapa yang lebih keras mulutmu atau lehermu. Mandragora darah sudah mudah tersinggung dan sekarang dia sedang diawasi oleh Yelang. Kekuatan dan kemajuan pesatnya hari ini semua karena bantuan Yelang. Jika aku bahkan tidak bisa memenangkan Ning Qianqian Bagaima, aku bisa berdiri di depan Yelang di masa depan. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan Ning Qianqian, lalu kualifikasi apa yang dia miliki untuk memegang posisi ahli nomor 1 di samping Yelang? Serangan Blood Mandragora menjadi lebih ganas dan lebih cepat, dan secara bertahap sosoknya menjadi kurang tersembunyi dan cenderung memulai pertempuran langsung. Ning Qianqian dipukul mundur selangkah demi selangkah, dan dia terus mundur dan menghindar, tetapi dia masih menggerakkan giginya dan menolak untuk mengatakan sepatah kata pun. Apa kau tidak ingin melihat seberapa keras leherku? Ayo, ayo, tepat di sini, jika kau punya nyali, belas saja salah satunya agar aku bisa melihat. Kau tidak tahu batasanmu sendiri. Mandala berdarah mendengus dingin sambil memegang dua bilah pedang di tangannya. Sosoknya seperti hantu. Dan cahaya dingin terus memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan di bawah pantulan cahaya bulan. Junzi yang sedang menyaksikan pertarungan itu merasakan dingin di lehernya dan menatap Yelang dengan ketakutan. Tuan, mengapa Anda tidak menghentikan ini? Keadaannya semakin serius. Nona Sue tampaknya benar-benar marah. Dia bahkan mengatakan dia ingin memotong leher Nona Ning Qianqian. Yelang berbalik dan mendengus dingin. Leher apa? Junzi terdiam. Dia punya banyak yang ingin dikatakan tetapi tidak ada. Dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya kembali ke duel antara Ning Qianqian dan Mandragora berdarah. Dengan tuan muda yang mengawasi kita di sana, seharusnya tidak ada masalah. Perlahan, para prajurit yang menyaksikan pertempuran itu terkejut menemukan bahwa Ning Qianqian, yang pada awalnya pasif, tampaknya menjadi lebih kuat. Dia tidak lagi menghindar atau mundur, tetapi bertarung langsung dengan Mandragora berdarah. Kedua belah pihak sama-sama cepat dan kejam. Belati Mandala Darah memotong lengan Ning Qianqian dan Ning Qianqian menampar jantung Mandala Darah dengan telapak tangan. Tetapi bertemu dengan penghalang pertahanan alami sehingga dia memotong bahu Mandala Darah dengan pedang pendek. Ning Qianqian berhenti menghindar dan bahkan mulai melawan memegang pedang pendek dan dengan roh panjangnya berkibar. Dia mulai membunuh Mandala berdarah itu seperti seorang abadi yang diasingkan. Nona Ning Qianqian menjadi lebih kuat, seru Junzi. Yelang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak, giroskopnya yang menjadi lebih lemah. Dengan visi Junzi, sulit untuk melihat trik di dalamnya. Tetapi kebugaran fisik Yelang telah mencapai 500. Apakah itu penglihatan dinamis atau pemahaman tentang beberapa elemen? Itu tidak sebanding dengan Junzi. Dengan hanya sekali pandang dia bisa melihat melalui Mandala Darah dan kecepatannya telah melambat banyak.
Tentu saja, bukan itu yang dia pedulikan saat dia sedang tidak enak badan. Baik Ning Qianqian maupun Blood Mandragora akan menepuk dada masing-masing 1, 2, 3, 4 kali, ada unsur ketakutan di dalamnya. Tetapi yang lebih penting Ye Lang menduga bahwa mereka berdua ingin meledakkan payudara satu sama lain. Wanita memiliki hati yang paling kejam. Cukup, Ye Lang mendengus dingin dengan cepat melangkah maju memegang pergelangan tangan Ning Qianqian dan Bloody Mandragora di kiri dan kanan. Dan memarahi kalian pikir insiden ini belum cukup besar benar apakah kalian berencana untuk terus bertarung dan menghancurkan tanda X kedua lawan? Jangan khawatir tentang itu aku hanya ingin melihat seberapa keras mulutnya mata Mandragora merah darah dipenuhi amarah dan keengganan. Silakan saja apa kau pikir aku takut padamu jika kau terus seperti ini dengan kemampuan mediokreku apa kau percaya aku bisa benar-benar menanggalkan jaket kulit hitammu? Ning Qianqian mencicit dan mengucapkan kata-kata kasar dan menghadapi tatapan permusuhan dari Mandragora darah dia balas menatap tanpa menyerah. Ayo coba kalau bisa, coba saja. Ning Qianqian mengangkat tangannya dan meraih jaket kulit hitam Blood Mandragora. Tetapi bertemu dengan Ye Lang yang mencoba menghalangi dengan tubuhnya di udara merasa tidak rela, dia harus mengubah arah dan meraih rambut Blood Mandragora di atas bahunya. Lepaskan aku. Bloody Mandragora sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ning Qianqian tidak berniat menggunakan metode tercela seperti itu dan siap untuk melepaskannya. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Bloody Mandragora, dia menjadi bertekad dan tidak hanya dia tidak melepaskannya, dia malah semakin erat memegangnya, berteriak, aku akan melepaskannya hanya karena kau menyuruhku. Apakah aku begitu tidak tahu malu? Aku menyuruhmu untuk melepaskannya, apa kau mendengarku? Bloody Mandragora menggertakkan giginya, mengulurkan tangannya yang lain. Dan meraih rambut Ning Qianqian menariknya dengan erat. Ye Lang melihat kedua wanita yang memiringkan kepala mereka di bahunya di kedua sisi. Dan sudut mulutnya berkedut bagaimanapun, dia adalah pahlawan wanita terkenal dengan kekuatan tempur tingkat tinggi yang mutlak. Akibatnya, sekarang dia berubah menjadi wanita cerewet dan mulai menjambar rambutnya. Pemandangan yang tidak enak dipandang. Lepaskan aku. Dia mendengus dengan wajah cemberut. Biarkan dia melepaskan duluan. Kedua wanita itu berkata serempak, tak satu pun dari mereka bersedia melepaskan duluan. Ye Lang benar-benar terpojok dan tidak punya pilihan lain pada saat ini untuk mencegah situasi agar tidak meningkat lebih jauh. Dia tidak berniat menggunakannya bahkan jika ada solusi yang saling menguntungkan. Dia segera melepaskan tangannya dari kedua wanita itu dan meraih binatang buas yang menyertai mereka mendesis. Dua tarikan napas terdengar dan kedua wanita yang saling menjambar rambut itu melepaskan satu sama lain pada saat yang sama. Tidak peduli seberapa banyak Ning Qianqian menyombongkan diri, terus terang saja, dia hanyalah seorang gadis dewasa yang belum pernah mengalami apapun. Kapan kamu pernah menderita pukulan seperti itu? Dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mundur, menyilangkan tangannya, dan tampak marah. Di sisi lain, Bloody Mandragora berdiri di sana dengan wajah memerah. Tetapi tidak mundur. Dia hanya bisa menatap telapak tangan Ye Lang dan berkata dengan marah, mengapa kamu tidak melepaskannya? Bab 323. Ning Qianqian yang tak tahu malu mendengus marah, tetapi dia merasa ada sesuatu yang tidak beres di hatinya. Melihat postur kedua orang di depannya. Tampaknya kemajuan antara kedua orang itu jauh lebih intim daripada yang dia bayangkan. Sekarang jam berapa? Bloody Mandragora bahkan tidak membuka tangan Ye Lang, tetapi malah berteriak pada Ye Lang untuk melepaskannya. Apakah karena aku tidak punya lengan? Atau apakah itu disengaja? Setelah beberapa pertimbangan yang cermat, Ning Qianqian menarik napas dalam-dalam. Ceroboh. Seharusnya aku tidak menghindar tadi. Oke, aku menyuruhmu pamer, tapi kamu malah marah. Ada apa? Kamu ingin meledakkan karakteristik seksual sekunder orang lainnya? Ye Lang memutar matanya ke mandala berdarah itu dan menepuk dadanya dengan tangannya. Untungnya tidak apa-apa, kalau tidak, nanti jadi tidak simetris. Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Dia tidak jauh lebih baik. Blood Mandragora menatap Ning Qianqian dengan dingin. Ning Qianqian menegangkan lehernya dan berkata dengan tidak yakin, aku baik-baik saja lagi pula. Dia adalah seorang jenius medis kecil yang terhormat. Apa yang bisa terjadi padanya hanya dengan cedera ringan seperti itu? Kau berharap. Kau menghindar terlalu cepat barusan. Bisakah aku membantumu memeriksanya? Ye Lang mengulurkan tangannya ragu-ragu ke arah Ning Qianqian. Bah, kau babi tak tahu malu. Percaya atau tidak, aku akan memberitahu kakak senior bahwa kau sengaja menggangguku. Ning Qianqian menyilangkan tangannya dan maju 2 langkah. Kau sudah mendapatkan keuntungan dan masih bertingkah imut. Kenapa kau pura-pura baik padaku? Cepat. Keluarkan pakaiannya, bukan penawarnya. Ye Lang mengulurkan tangannya dan mendesak dengan tidak sabar. Dengan kekuatan Ning Qianqian, dia masih ingin bersaing dengan Bloody Mandragora? Apa itu tidak masuk akal? Tidak peduli apa, Blood Mandragora memiliki kebugaran fisik 500. Ditambah lagi dia memiliki banyak keterampilan menyerang dan membunuh. Dia seharusnya bisa menekan Ning Qianqian apapun yang terjadi. Jika bukan karena gadis kecil Ning Qianqian melakukan sesuatu, bagaimana dia bisa bertarung melawan Bloody Mandragora dengan setara? Kau bermimpi. Metode yang sangat hina dan tak tahu malu. Bloody Mandragora sudah lama merasakan ada sesuatu yang salah dengan kekuatannya. Sekarang Ye Lang telah memverifikasinya, dia segera melampiaskan amarahnya pada Ning Qianqian. Ning Qianqian mencibir dengan tidak senang. Bagaimana aku hina?
Aku adalah orang yang mempelajari ilmu kedokteran. Obat dan racun tidak dapat dipisahkan sejak zaman kuno. Ini adalah kemampuanku. Aku tidak menetapkan bahwa kamu tidak boleh menggunakan racun. Tidak, belatimu beracun. Jika Yelang tidak ada di sini hari ini. Dengan racun yang sekarang menyerang organ internalmu, akan mudah untuk membunuhmu. Coba saja jika kamu bisa. Coba saja. Ya, ini lingkaran setan, tidak ada habisnya. Cepatlah, kenapa kamu berlama-lama? Keluarkan penawarnya. Yelang menepuk kepala Ning Qianqian dengan kesal. Kamu berat sebelah. Meskipun Ning Qianqian tidak senang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkan kalau tidak sampai racun menyebar sepenuhnya, bahkan dengan penawar racun sekalipun itu akan meninggalkan penyakit tersembunyi. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan botol putih kecil dan menyerahkannya kepada Yelang. Saat Yelang meminum penawar racun, dia tanpa sengaja menyentuh pinggangnya dengan tatapan licik di matanya. Metode Anda menggunakan racun memang luar biasa. Tidak berwarna dan tidak berbau. Bahkan saya pun tidak menyadarinya. Yelang membuka botol kecil itu dan menciumnya. Setelah memeriksa bahwa tidak ada yang aneh, dia menyerahkannya kepada Blood Mandragora dan memintanya untuk meminumnya. Ning Qianqian terkejut dan tanpa sadar berpikir bahwa trik kecilnya telah ditemukan. Tetapi ketika dia melihat bahwa Yelang tidak menunjukkan ekspresi aneh apapun, dia segera menyadari bahwa dia telah salah paham. Dia mengangkat dagunya yang halus dengan bangga dan mendengus, tentu saja. Tidakkah kamu lihat siapa aku, peri medis kecil? Bubuk tulang rawan ini adalah produk yang saya buat dengan menggunakan 7 racun yang berbeda dan meningkatkannya serta memutakhirkannya. Tidak berwarna dan tidak berbau dan dapat menyebar melalui udara. Tidak ada obat lain kecuali penawar racun khusus saya. Mendengar ini, Yelang menjadi tertarik. Lalu, jika kamu tidak punya penawar racun, bisakah kamu mendetoksifikasi dirimu sendiri? Ning Qianqian terdiam saat ditanya. Aku tidak tahan lagi, Barbie itu lucu. Apa yang baru saja kukatakan seperti tamparan di wajah. Dan aku menampar diriku sendiri dengan keras di wajahku. Konflik kontradiksi, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Itu adalah aibnya. Poin pentingnya adalah jika dia tidak menyiapkan penawarnya, benar-benar tidak ada cara untuk mendetoksifikasi dalam waktu singkat. Oke, aku tidak akan mempersulitmu. Beri aku 1 atau 2 pon bubuk tulang rawan. Yelang mengulurkan tangannya dan meminta secara aktif. Bibir cantik Ning Qianqian bergetar dan dia memarahi dengan suara lembut. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu betapa repotnya menyiapkan bubuk tulang rawan ini? Aku bahkan tidak punya setengah kilogram obat ini padaku, tetapi sebanyak ini sudah cukup untuk meracuni ratusan orang. 1 atau 2 kilogram, apakah kamu pikir itu kubis yang dijual di pasar? Kamu gila, 1 atau 2 pon bubuk tulang rawan. Benda ini bahkan bisa meracuni ratusan gajah hingga mereka tidak bisa berdiri, tentu saja. Dia tidak akan menolak. Tidak peduli apa, dia sudah menganggap Yelang sebagai miliknya, jadi tidak ada salahnya memberinya sesuatu untuk membela diri. Dia mengeluarkan botol putih kecil dari dadanya dan menyerahkannya kepada Yelang. Dosis dalam botol ini dapat meracuni ratusan orang. Jumlah mandala dan beracun yang saya gunakan barusan kurang dari 1/10-nya. Jika saya tidak takut akan nyawanya, saya akan meningkatkan dosisnya sedikit dan dia tidak akan begitu pasif di tahap awal. Dalam pertarungan antara kedua wanita itu, Bloody Mandragora jelas memiliki keunggulan di awal. Sampai racun menyebar di tahap selanjutnya dan kekuatan keduanya berangsur-angsur menjadi setara. Jika ini terus berlanjut, Ning Qianqian pasti akan menang, tidak ada ketegangan tentang hal itu. Ini adalah penawarnya. Minum penawarnya sebelum kamu menggunakan racunnya. Kalau tidak, kamu mungkin ikut keracunan. Ning Qianqian jarang sekali perhatian dan memberi Yelang beberapa pil hitam kecil. Oke, mengerti. Kalau tidak ada lagi yang ingin kamu lakukan, kamu bisa kembali dulu. Yelang melambaikan tangannya dan mendesak. Ning Qianqian menggertakkan giginya. Menghentakkan kakinya, menatap Yelang dengan marah, mendengus, dan pergi dengan marah. Setelah kamu memerasnya sampai mati. Kau hanya akan mencampakkannya saja kan? Pria memang semuanya brengsek. Tunggu, ini belum berakhir. Ning Qianqian tidak pernah menderita kerugian sejak dia masih kecil. Jika dia tidak memberi pelajaran pada Yelang nanti, dia tidak pantas disebut peri medis kecil. Dia sangat kuat. Kemampuannya menggunakan racun adalah yang paling misterius dan tidak terduga dari semua orang yang pernah kulihat. Blood Mandala menatap punggung Ning Qianqian dan untuk sekali ini dia berinisiatif untuk mengakui kekuatan Ning Qianqian. Menatap Yelang She, dia memperingatkannya dengan serius, kamu harus berhati-hati, ini tidak ada hubungannya dengan dendam pribadi, tetapi racun yang dia gunakan tidak berwarna dan tidak berbau. Dan sulit untuk dideteksi, bahkan aku tidak menyadarinya pada awalnya. Yelang menghela napas dalam hatinya menatap mantan pembunuh wanita yang kejam di depanku. Yang kini telah berubah menjadi istri muda yang penuh perhatian, aku tidak bisa menahan perasaan hangat di hatiku. Kembali, karena kamu sangat peduli padaku, aku harus memeriksamu. Dia melirik jantung Mandala yang berdarah dan berkata. Lihat apakah itu meleset dari sasaran. Bab 324, saudari bersekongkol, masih ada orang di sini. The Bloody Mandragora mengeluh dengan marah ketika Yelang melihat kembali ke arah Junzi yang bersembunyi di gang gelap dan berteriak. Apakah ada orang di sana? Junzi berbalik dan menggelengkan kepalanya. Tuan, saya sudah melakukan pengintaian untuk Anda, tidak ada siapapun di sini. Tidak seorang pun. Setelah mengatakan itu dia memakai minyak dan berlari menuju bar. Kamu pengawal Bloody Mandragora ragu untuk berbicara. Yelang memegangi pinggangnya yang ramping, memainkan dagunya, mengangkatnya sedikit, dan tersenyum jahat. Ada apa dengan pengawal ini?
Kamu sama sepertiku. Kamu adalah tuan muda yang membawa pengawal dengan tipe yang sama. Mereka semua jahat dan kejam. Selama ada berita buruk untukmu, tidak satu kata pun akan keluar dari mulutnya. Sebaliknya, dia mengatakan hal yang sama kepada orang yang berbeda dan berbohong kepada hantu yang berbeda. Terakhir kali aku melihatnya dihentikan oleh Lin Youchu yang memintanya untuk segera memberitahunya begitu kamu kembali. Ia menjadi tertarik dan dengan main-main mencium bibirnya, mengecap bibirnya dengan aftertaste yang tak ada habisnya, dan menikmatinya dengan hati-hati. Apakah ada hal seperti itu? Itu tidak benar. Sejak aku kembali, aku belum melihat Lin Youchu menemukannya. Isolasi suara di bar sangat bagus dan kamar tempat Lin Youchu dan Emu Yuyan tinggal menghadap jalan. Tidak ada yang memberitahu saya dan untuk sementara waktu saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di luar. Cemoohan melintas di wajah Bloody Mandragora tentu saja, kau bahkan tidak melihat siapa yang disuruh melakukan ini. Itu pengawal pribadimu. Dia baru saja berjanji pada Lin Youchu. Tetapi ketika dia kembali hal pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan Lao Huang dan kelompoknya dan menyuruh mereka untuk tidak memberitahu siapapun dan bahwa mereka harus menunggu perintahnya dalam segala hal. Aku tidak tahu dari mana pesonamu berasal tidak peduli pria atau wanita, mereka semua dibodohi olehmu. Sejujurnya, Bloody Mandala telah bekerja sebagai pembunuh bayaran selama beberapa tahun dan telah melihat lebih dari segelintir orang yang berkuasa. Bahkan dari para pejabat tinggi yang memegang kekuasaan besar. Dia telah mendengar beberapa berita buruk, beberapa di antaranya bahkan dia pelajari dari keluhan pribadi dari orang-orang dekatnya. Satu-satunya hal yang tidak pernah dia lihat adalah hilang. Aku bahkan tidak tahu pengaruh apa yang dia miliki. Itu pertanyaan yang bagus. Ayo kembali dan berdiskusi dengan baik. Yelang tampak benar. Kamu harus memberitahuku pendapatmu dulu. Sebagai orang yang terlibat. Aku bisa menunjukkan celah dalam pemikiranmu. Hanya dengan cara ini aku bisa menemukan kekurangan dan mengisinya. Mandragora berdarah membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu tetapi ketika kata-kata itu mencapai bibirnya, kata-kata itu kembali tersangkut. Dia merasa ini terdengar agak aneh tetapi dia tidak yakin. Tentu saja, bahkan jika Yelang berinisiatif untuk menyebutkan masalah itu. Dia tidak akan bisa menolak. Bahkan tanpa menyadari sudah berapa hari dia berada di klan. Yelang sudah menginap di kediaman Emu Yuyan dan Lin Youchu sekarang gilirannya. Tetapi segala sesuatunya harus diprioritaskan dan kita tidak bisa menunda lebih lama lagi sepertinya ada sesuatu yang salah dengan Blood Wolf. Sangat mungkin mereka telah menemukan beberapa informasi tentang Hidden Killer. Aku harus pergi ke sana dan menyelesaikannya dengan cepat. Tunggu aku. Bloody Mandala memberikan beberapa instruksi dan hendak pergi tetapi Yelang meraih lengannya dan mengerutkan kening dengan curiga. Bagaimana mungkin kelompok tentara bayaran serigala darah terkait dengan Hidden Killer? Mereka tidak memiliki kesamaan. Tidak peduli siapa yang mengatakannya, kamu baru saja diracuni oleh bubuk tulang rawan dan kamu belum sepenuhnya pulih. Tunggu di bar, aku akan ke sana. Bloody Mandala ingin menolak. Di pihak grup tentara bayaran serigala darah, karena Ishihara yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Jika Yelang dibiarkan pergi sendirian, bukankah itu akan memberikan Ishihara si cerewet itu kesempatan untuk memanfaatkannya? Namun, berpikir bahwa Yelang benar-benar peduli padanya, dia hanya bisa bergumam dengan enggan. Kalau begitu, kamu harus memperhatikan Mekiki, dia bukan orang penting dalam pembunuhan tersembunyi, dia tidak boleh diremehkan. Jika ada bahaya, segera kembali dan biarkan orang-orang dari negara Sakura menutupi bagian belakang. Oke, kembalilah dan bersihkan dirimu untukku, dan tunggu aku kembali. Mata Yelang menyapu sosoknya yang cantik tanpa ragu-ragu dan kemudian dia memanggil seorang prajurit Dark Blade untuk bertindak sebagai pengemudi. Mengendarai kendaraan off-road menuju markas Blood Wolf, di dalam bar, kamar Luo Qingyu. Ning Qianqian memegang segenggam anggur Sun Cineros di tangannya, memetik satu dari waktu ke waktu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sambil mengecap bibirnya dan berkicau ketika kakak senior keempat berada di sekte, dia sangat galak padaku. Sebenarnya kekuatannya tidak terlalu tinggi. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Mandragora darah. Jika Yelang tidak muncul hari ini, Mandragora berdarah itu pasti sudah dikalahkan olehku sejak lama. Ketika mereka berada di sekte, Ning Qianqian sering berkonflik dengan Chen Fan karena dia tidak bisa bergaul dengannya. Dan dia sering terlibat argumen tidak menyenangkan dengan Chen Fan. Di saat-saat seperti ini, saudari senior lainnya seringkali perlu turun tangan untuk menengahi. Secara umum, ada lebih banyak saudari senior yang mendukungnya. Hanya saudari senior keempat yang dengan sengaja memihak Chen Fan setiap saat. Yang mengakibatkan hubungan antara keduanya tidak begitu ramah dan dekat. Ya, Luo Qingyu menanggapi dengan lembut, memegang sebuah buku di tangannya, matanya sedikit linglung.